Chapter 441. Segalanya berubah, dan suasana hati Bai Xiaon membaik. Mempertimbangkan itu, dia sekarang merasakan penampilan publik, dan tidak hanya di Sky Quarter Rainbow. Dia pergi ke distrik pelangi lain juga, dan pujian yang dia terima membuatnya merasa cukup senang. Dari apa yang dia tahu, dia hampir mencapai puncak kehidupan. Ai. Dengan menjentikan jari, Bai Xiaon mengurangi Starry Sky Dao Polarity Superstars menjadi abu. Sakit kepala. Imposter Nick Trip, mengapa aku pikir aku sangat luar biasa? Sebelum meninggalkan gua keabadiannya, dia akan selalu mengeluarkan cermin tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri, dan ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan selalu mengajukan pertanyaan yang sama tentang peniru Nick Trip. Adapun Nick Trip peniru, setiap kali dia mendengar pertanyaan itu, dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan bulu merinding. Namun, dia masih akan tersenyum dan memutar otak untuk membuat kata-kata pujian yang baru untuk menyenangkan Bai Xiaon. Kura-kura kecil itu sepertinya selalu sibuk, dan tidak pernah keluar sekalipun untuk mengatakan sesuatu yang sarkastik. Dengan demikian, Bai Xiaon merasa lebih baik dari sebelumnya berada di sini di sekte polaritas langit berbintang. Sayangnya, hal-hal baik tidak pernah bertahan selamanya. Setengah bulan berlalu, dan dekrit Dharmik turun dari pelangi dewa. Itu terjadi suatu pagi ketika Bai Xiaon muncul dari guanya yang abadi dengan semangat yang sangat tinggi. Dia memandangi laut yang jauh, merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Menepuk-nepuk tasnya, dia menghasilkan cermin tembaga. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Hai Nixias, ayo, jelaskan kepadaku mengapa Lord Bai dipuji kemanapun dia pergi." Tentu saja, dia sedang bersiap-siap untuk berjalan-jalan menerima pujian dan pujian. Poor imposter Nick Trip hampir menangis. Selama setengah bulan terakhir, ia telah menggesek bagian bawah laras dalam usahanya untuk menghasilkan materi baru, dan keberadaannya sekarang adalah siksaan yang membuat hidup hampir tak tertahankan. "Tuan, tolong lepaskan aku." Dia merendahkan diri. Bai Xiaon tidak terlalu senang dengan reaksinya. Melotot, dia baru saja akan menanggapi ketika, tiba-tiba, gemuruh-gemuruh memenuhi udara, menyebabkan semuanya bergetar. Warna-warna menyala di langit, dan angin menjerit menendang. Semua pelangi bergetar, termasuk pelangi Deva dan Myriad Star Rainbow. Semua orang dari dewa hingga murid kondensasi Ki benar-benar terguncang, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini, memandang ke atas dengan ekspresi berkedip. Terkejut, Bai Xiaon hampir menjatuhkan cermin tembaga ketika dia melihat ke atas ke langit, keheranan dan kebingungan bermain di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, suara kuno yang sangat bermartabat dan bergema keluar dari pelangi dewa untuk mengisi seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Dekrit Kekaisaran Heavenspan telah dikeluarkan, dan ekspedisi pencarian jiwa akan dimulai. Dalam 1 bulan, Starry Sky Battleship akan berlayar menuju Idlands. Setiap kata yang diucapkan oleh suara kuno itu hampir tampak seperti hukum alam, yang menyebabkan semua ciptaan dipenuhi dengan suara gemuruh, dan semua hati terguncang. Adapun Bai Xiaon, dia tidak yakin persis apa yang dibicarakan suara itu. Lagi pula, dia baru saja masuk 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan tidak memiliki pemahaman yang sangat lengkap tentang bagaimana hal-hal bekerja untuk kelompok itu. Namun, seperti untuk semua orang yang berada di 100 teratas, mereka tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar pengumuman tersebut. Ekspedisi pencarian jiwa akhirnya akan terjadi. Setelah percobaan ini dengan api, aku pasti akan bisa melangkah ke tahap Naschen Soul. Hahaha. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama sekarang. Di Starry Quarter Rainbow, di atas puncak gunung yang ditutupi dengan api tak berujung, adalah pemegang tempat ketiga Chen Yueshan, yang bangkit, rambut panjangnya berputar-putar di sekitarnya saat matanya menyala karena gairah. Perburuan jiwa. Di Polarity Quarter Rainbow, tempat kedua heretik, salah satu superstar top di sekte itu, bertempur melawan sejumlah jiwa pendendam di dasar sumur yang dalam. Tiba-tiba, sebuah getaran melewatinya, dan matanya mulai bersinar karena kegembiraan. Itu akhirnya terjadi, ya. Baiklah, Zhao Tianjiao, sekarang kita akhirnya bisa melihat di antara kita yang akan mendapatkan jiwa dewa, dan kemudian melangkah ke tahap Naschen Soul. Pasti akan menjadi aku. Ketika gelombang keheranan menyapu sekte polaritas langit berbintang langit, di suatu tempat di luar sekte, di pegunungan yang tampaknya tak berujung, seorang pemuda berjalan di bawah pohon. Dia tinggi dan ramping, dengan ekspresi yang sangat dingin, dan pedang besar diikat ke punggungnya.
Bau darah mengelilinginya saat dia berjalan, seolah dia telah membantai banyak musuh dalam perjalanannya. Yang mengejutkan, dia memegang kepala di tangannya. Itu adalah kepala seorang lelaki tua, ekspresinya berputar dengan kejam, dan memancarkan aura yang menunjukkan tingkat kultivasinya ketika dia masih hidup, tahap Naschen Soul. Ketika pemuda itu berjalan melalui pohon-pohon, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan mengeluarkan slip giok dari tasnya. Setelah melihat informasi di slip, matanya bersinar dengan tatapan yang begitu cerah dan korosif sehingga tanaman dan vegetasi di sekitarnya mulai layu dan mati. Jadi, ekspedisi berburu jiwa yang telah aku tunggu akhirnya terjadi. Tatapan pemuda itu meningkat, dan efek destruktif pada tanaman dan vegetasi menyebar. Dalam sekejap mata, semua yang ada di seluruh area 3.000 meter mati menjadi mati. Pria muda ini tidak lain adalah pemegang tempat pertama di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, Zhao Tianjiao. Setelah berita tentang ekspedisi berburu jiwa turun dari Pelangi Dewa, pemimpin sekte dengan cepat mengirimkan sejumlah perintah, seperti halnya para penguasa puncak dari 4 distrik Pelangi. Segala macam informasi mulai menyebar melalui sekte, sampai semua orang bergelora dengan gosip. Setelah mendengar beberapa pembicaraan, Bai Xiaon masih tidak sepenuhnya yakin tentang semua detail, dan dengan cepat memanggil Su Baochai. Segera setelah dia melangkah ke gua abadi Bai Xiaon, dia berkata, "Patriark Junior, ini adalah sesuatu yang besar. Sangat besar." "Baiklah," kata Bai Xiaon dengan gugup, "cepat dan jelaskan apa ekspedisi berburu jiwa ini." Kedengarannya sangat bersemangat, Su Baochai berkata, "Patriark Junior, aku sudah mendapatkan semua informasi. Ekspedisi pencarian jiwa pada dasarnya adalah keberuntungan bagi semua pembudidaya formasi inti yang bersiap untuk melangkah ke tahap Naschen Soul." "Hah?" kata Bai Xiaon, tampak terkejut. "Nasib baik." Berdasarkan beberapa informasi yang ia dengar, ekspedisi pencarian jiwa, meskipun tidak seperti hukuman mati, jelas sangat berbahaya. "Itu benar." Su Baochai melanjutkan. "Aku baru saja mendengarnya sendiri. Jika kamu ingin menerobos dari formasi inti ke tahap Naschen Soul, kamu harus melakukannya dengan salah satu dari 3 cara. Pertama adalah dengan menggunakan Naschen Soul Pill, yang merupakan metode Vanatier. Metode kedua adalah dengan menggunakan 5 elemen Deva Beast Soul, yang merupakan metode Earth Tier. Terakhir adalah yang paling legendaris dari semuanya, metode surga tingkat, di mana kamu menggunakan jiwa Deva 5 elemen. Namun, metode terakhir itu hampir mustahil. Jika kamu tetap di dalam sekte, bahkan mencapai tahap Naschen Soul tingkat bumi cukup sulit. Bagaimanapun, jiwa dewa binatang sama langka dengan jiwa dewa. Namun, semuanya berbeda di Wildlands. Seharusnya, ada sebuah sungai di Wildlands yang mirip dengan sungai Heavenspan. Perbedaannya adalah itu adalah sungai yang tidak bisa dilihat oleh yang hidup. Itu adalah sungai bawah laut, sebuah jalan yang dilalui semua jiwa dari seluruh dunia setelah mati. Karena itu, jiwa jauh lebih umum di Wildlands. Faktanya, mereka ada di mana-mana. Dalam jumlah jiwa yang benar-benar tak terhitung, dimungkinkan untuk menemukan tidak hanya jiwa dewa binatang, tetapi juga jiwa dewa. Dan itulah mengapa tempat itu adalah tempat terbaik untuk keberuntungan bagi para pembudidaya formasi inti. Dari tingkat kegembiraan Su Baochai saat dia berbicara, jelas bahwa dia akan melompat pada kesempatan untuk memenuhi syarat untuk pergi ke Wildlands. "Ke Wildlands," kata Bai Xiaon. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon tahu sedikit lebih banyak tentang Wildlands daripada yang dilakukan Su Baochai, dan hal pertama yang muncul dalam pikiran ini adalah bahwa ada sesuatu yang aneh dengan uji coba ini dengan api. Jelas tidak sesederhana kedengarannya. Lagi pula, tidak ada jiwa di Wildlands, ada juga pembudidaya. Ekspedisi pencarian jiwa ini akan terjadi di Wildlands. Kapal perang kuno itu akan berlayar melintasi laut Heavenspan menuju jalan lain yang mengarah ke Wildlands. Su Baochai menunjuk ke kapal perang besar yang misterius di puncak air terjun. Bai Xiaon menatap kapal itu, dan terguncang ketika dia mengingat sesuatu yang dikatakan Chen Manyao ketika dia mencoba meyakinkannya untuk membiarkan dia bergabung dengan kelompok pelindung daunnya. Dia telah menyebutkan kapal ini, dan Bai Xiaon sekarang menyadari bahwa dia pasti tahu tentang ekspedisi pencarian jiwa ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke Wildlands dalam uji coba selama 10 tahun dengan api ini adalah orang-orang terkenal di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars. "Selamat, Patriark Junior." Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tetapi ketika kamu kembali, kamu mungkin akan menjadi pembudidaya Naschen Soul. Tujuan akhir dari percobaan dengan api adalah untuk mendapatkan jiwa dewa.
Siapapun yang melakukannya dapat membawanya kembali ke sekte dan menukarnya dengan satu set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan jiwa Deva, dan hanya mendapatkan satu jiwa Dewa Deva, kamu masih bisa membawanya kembali ke sekte dan menukarnya dengan pil Nascent Soul yang berharga. Chapter 442. Aku bahkan mendengar bahwa banyak dari 100 Starry Sky Dao Polarity Superstar Stop bisa mencapai tahap Nascent Soul tahun yang lalu, tetapi telah menekan diri mereka sendiri sehingga mereka dapat bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa ini. Berseri-seri dengan gembira, Su Baochai terus menjelaskan semua yang dia pelajari. Semakin Bai Xiaon mendengar, semakin suram ekspresinya. Pada akhirnya, dia merasa sangat bertentangan tentang seluruh persidangan dengan api. Akhirnya, dia membuat keputusan. Aku pasti tidak bisa pergi, pikirnya. Benar-benar tidak. Tiba-tiba, wajah Su Baochai bersinar seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Terlihat kaget dan tidak percaya diri, dia berkata, "Oh benar, ada hal lain yang pasti tidak kamu ketahui, Patriark Junior, sesuatu yang besar. Surga. Bahkan aku belum pernah mendengar bisikan tentang ini. Hanya setelah berita persidangan mulai menyebar, aku mengetahui hal itu. Junior Patriarch, apakah kamu tahu bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan?" Betul. Apa yang kamu lihat di sekitar kita di sini bukan keseluruhan dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Ada bagian lain dari sekte yang terletak di dalam tembok besar. Bahkan Su Baochai masih terguncang dari berita mengejutkan ini, meskipun telah mendengarnya beberapa waktu lalu. Tembok besar. Kata Bai Xiaon, ekspresi kaget muncul di wajahnya. 4 bagian tembok besar pada akhirnya terhubung, menciptakan lingkaran besar yang melindungi Laut Heavenspan, dan semua sekte juga. Segala sesuatu di luar tembok besar adalah Wildland sejati. Menurut apa yang aku dengar, setiap orang yang mengambil bagian dalam ekspedisi pencarian jiwa harus benar-benar pergi keluar tembok besar, lebih dari 1 kali. Ketika dia berbicara, dan menyatukan semua bit informasi yang dia miliki mengetahui, ekspresi Su Baochai perlahan berubah ketika dia menyadari bahwa, jelas, tembok besar ini memisahkan 2 kekuatan yang berlawanan. Suaranya berangsur-angsur memudar, dan pupilnya mengerut. "Kamu mengerti sekarang, bukan?" Bai Xiaon berkata, sedikit cemberut ketika dia melihat ke Su Baochai. "Tidak mungkin seperti itu, kan?" Kata Su Baochai pelan. "Mungkin area di luar tembok besar benar-benar berbahaya. Itu sebabnya mereka membangunnya, untuk menghindari bahaya. Atau mungkin untuk menjaga agar semua jiwa tidak masuk ke dalam." Su Baochai semakin merasa seperti ada sesuatu yang misterius terjadi, dan dia menggigil, hampir seperti reaksi naluriah untuk menyatukan beberapa teka-teki. Tidak berani memikirkan masalah ini terlalu dalam, Su Baochai pergi dengan sedikit linglung. Adapun Bai Xiaon, dia cemberut di ambang air mata. Berdasarkan sensasi bahaya yang dia rasakan, dia tahu bahwa dia harus memikirkan cara untuk memastikan dia tidak melanjutkan ekspedisi berburu jiwa. Namun, sebelum dia bisa, perintah dari pemimpin sekte dan para penguasa puncak menyebar ke semua murid. Semua Starry Sky Dao Polarity Superstars di 1000 teratas diperlukan untuk bergabung dengan ekspedisi berburu jiwa. Itu akan berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu kamu harus pergi keluar tembok besar setidaknya 3 kali. Setelah 10 tahun berlalu, kamu dapat kembali ke markas sekte. Hampir segera, Bai Xiaon dipenuhi dengan firasat. "Aku selesai," erangnya. "Kaput." Bagaimanapun, ini bukan sekte penangkal sungai, di mana dia telah begitu banyak bergoyang dengan para patriark. Dia baru saja mencapai bagian ungu pelangi, dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sejauh yang dia tahu, dia tidak punya pilihan. Misi ini akan terlalu berbahaya. Yang disebut tembok besar langit berbintang Dao Polaritas Sekte jelas ada untuk mencegah, bukan hanya jiwa, tetapi pengkhianat. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke Gua Abadi Chen Manyao untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan jawaban. Chen Manyao sama sekali tidak terkejut melihatnya. Setelah mengundang dia ke dalam, mereka duduk, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Bai Xiaon berdeham dan berkata, "Jadi, Manyao, apa menurutmu aku memperlakukanmu dengan baik di sekte polaritas langit berbintang langit Dao? Kamu masih belum memenuhi satu janji itu sejak awal." Chen Manyao menutupi mulutnya dan tertawa kecil. Dia cantik sekali, tetapi setiap kali dia tertawa atau tersenyum, dia tampak lebih menarik. "Jangan khawatir, Patriark Junior. Bahkan di Wildlands di luar tembok besar, kamu akan aman selama kamu berhati-hati. Selanjutnya,
Perjalanan ini pasti akan menjadi peluang untuk keberuntungan. Kamu tak pernah tahu. Kamu bahkan mungkin berakhir dengan jiwa dewa. Meskipun, jika kamu benar-benar khawatir, kamu selalu dapat bergabung dengan pihak kami. Bai Xiaon menghela nafas. Menghindari topik yang dibicarakannya, katanya. Ah, ayolah, berapa banyak jiwa dewa yang ada di dunia? Setelah bertahun-tahun yang telah berlalu, pasti semua yang ada telah ditemukan. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kamu mengerti sepenuhnya, Patriarch Junior. Wildlands itu spesial. Underworld River di sana berisi sejumlah besar jiwa. Sepanjang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu sejak alam Heavenspan muncul, semua jiwa yang telah mati berakhir di sungai itu, dan membangun di Wildlands. Bahkan jika ada lebih sedikit jiwa dewa daripada yang ada, masih akan ada beberapa. Mereka bertambah. Gumamnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aku tidak tahu detailnya, dan sebenarnya, aku bahkan tidak tahu mengapa itu terjadi seperti itu. Tapi yang aku tahu adalah bahwa Wildlands telah membangun jiwa selama bertahun-tahun. Chen Manyao tampak sangat tulus dalam kata-katanya. Tidak ada energi spiritual di Wildlands. Bai Xiaon menunjukkan, jadi bagaimana orang-orang di sana berlatih kultivasi. Tidak ada energi spiritual, kata Chen Manyao lembut. Tapi ada banyak jiwa. Buru mereka, serap mereka, dan itulah bagaimana kamu bisa berlatih kultivasi. Setelah waktu yang lama berlalu, Chen Manyao sekali lagi mengangkat subjek Bai Xiaon bergabung dengan Wildlanders. Kali ini, Bai Xiaon tidak langsung menolak. Dia memikirkannya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berjalan di sepanjang jalur Sky Quarter Rainbow, dia menghela nafas kiri dan kanan. Intuisinya memberitahunya bahwa ekspedisi pencarian jiwa ini akan sangat berbahaya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk keluar darinya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Dengan wajah muram, ia terbang kembali ke guanya yang abadi. Sepanjang jalan, beberapa pembudidaya memperhatikannya dan memanggil salam hormat. Namun, dia tidak lagi berminat untuk menikmati perhatian mereka. Malam telah tiba, dan cahaya matahari terbenam yang memantul dari perairan keemasan laut Heavenspan membuat pemandangan yang cukup indah. Bai Xiaon memandanginya, lalu menghela nafas, memikirkan bagaimana ia sudah memiliki jiwa dewa. Jika dia benar-benar kehabisan pilihan, dia selalu bisa menemukan tempat yang aman di dalam tembok besar untuk bersembunyi selama 10 tahun, kemudian kembali ke sekte, menukarnya dengan seperangkat jiwa binatang buas, dan kemudian melangkah ke tahap Naschen Soul. Merasa kasihan pada dirinya sendiri, dan masih bergulat dengan keputusan apa yang harus diambil, dia berjalan ke guanya yang abadi dan bersiap untuk masuk. Namun, sesaat sebelum melangkah masuk, dia berhenti dan melihat ke atas, dan matanya bersinar. Tanpa diduga, seseorang menunggunya di dalam guanya yang abadi. Dia segera memanfaatkan kekuatan basis budidayanya, melambaikan jarinya untuk menyebabkan pintu depan terbuka, mengungkapkan seorang wanita muda, berdiri di sana dengan punggung menghadap kepadanya. Begitu dia melihatnya kembali, sebuah getaran melandanya, dan dia mulai bernapas dengan berat. Kamu. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, wanita muda itu perlahan-lahan berbalik, mengungkapkan wajah yang mengejutkan Bai Xiaon hingga ke intinya. Xian, katanya lembut, matanya berkilau. Du Lingfei, katanya. Dia sering berpikir tentang bagaimana rasanya melihat Du Lingfei lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itu bukan peristiwa yang mengejutkan seperti yang dia bayangkan. Meskipun itu tiba-tiba muncul begitu saja, jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama bersiap untuk reuni mereka. Matanya berkedip dengan emosi yang rumit saat momen hening berlalu. Tiba-tiba, dia berpikir tentang bagaimana penguasa puncak Sky Quarter memperlakukannya, dan bagaimana Feng Youde membawanya di bawah sayapnya. Selama seluruh dia berada di sekte polaritas langit berbintang, selalu tampak seperti seseorang di luar sana, diam-diam mengawasinya. Meskipun dia memiliki berbagai spekulasi, sekarang dia melihat Du Lingfei berdiri di sana, semuanya masuk akal. Ekspresinya kompleks dan dipenuhi dengan melankolis. Dia berkata, Xiaon, aku minta maaf untuk. Apakah itu kamu di sekte aliran darah? Dia memotong, berbicara kata-katanya perlahan dan dengan kekuatan. Ya, jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Menatapnya, dia melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan. Apakah kamu semacam agen? Mengapa? Apa yang kamu lakukan di sekte stream roh dan sekte aliran darah? Dan apa yang kamu lakukan di sini?
Chapter 443. Aku tidak punya pilihan dalam masalah ini, jika tanya pahit, menggelengkan kepalanya. Rasa sakit yang terlihat di senyumnya sedikit melembutkan hati Bai Xiaon. Menurunkan suaranya, dia berkata, siapa sebenarnya kamu? Dari mana kamu berasal? Setelah keheningan yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku dari Laut Heavenspan, dan hanya itu yang bisa aku katakan. Jangan bertanya lagi tentang itu. Terguncang, Bai Xiaon tetap diam. Di luar, matahari terbenam, dan langit mulai gelap. Suasana sunyi di gua abadi, dengan satu-satunya suara adalah napas mereka. Akhirnya, gua abadi itu menjadi gelap, dan akhirnya, Bai Xiaon memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lain, pertanyaan yang sudah lama bersembunyi di dalam hatinya, sebuah pertanyaan yang sangat ingin dia ketahui jawabannya. Kembali di pegunungan Luochen, air mata yang kamu tumpahkan, apakah itu asli, atau hanya untuk pertunjukan? Dia tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya, di dalamnya muncul lidah api ungu. Saat terbakar, ia melepaskan energi yang mengejutkan, sesuatu yang melampaui energi daun yang diterima Bai Xiaon yang mengandung kekuatan dewa. Ini membuatnya tampak seperti dewa yang benar-benar berdiri di sana bersama mereka. Lebih jauh lagi, di dalam api ungu yang menyala itu adalah jiwa. Menatapnya, dia berbicara dengan suara yang hampir seperti gumaman. Apakah kamu pikir jiwa dewa ini nyata, atau hanya untuk pertunjukan? Melihat Du Lingfei memegang roh dewa mengejutkan Bai Xiaon sampai ke intinya. Dia juga memiliki jiwa dewa, jiwa berjenis kayu yang telah diberikan Patriarch Frigidsek kepadanya. Dia terkejut ketika dia diberitahu betapa berharganya jiwa para dewa, tetapi pada saat itu, nilai sejati mereka telah bersifat abstrak baginya. Sekarang, di ambang langit berbintang Dao Sekte Polaritas mengirim banyak murid pada ekspedisi berburu jiwa. Dia lebih sadar dari sebelumnya betapa berharganya jiwa dewa. Siapapun yang ingin mencapai surga Dao Naschen Soul membutuhkan 5 jiwa dewa, masing-masing jenis yang berbeda. Ketika sampai pada dewa binatang buas, setiap dewa-dewa dapat ditukar dengan 5 orang. Dari itu saja, mudah untuk menghitung betapa berharganya jiwa dewa secara astronomis. Sebelum Bai Xiaon bahkan bisa menanggapi kata-katanya, Du Lingfei mengirim jiwa tipe api melayang ke Bai Xiaon. Ketika itu terjadi, tubuhnya mulai perlahan menghilang. Sepanjang waktu, tatapannya lembut saat dia melihat Bai Xiaon, dan tampaknya dipenuhi dengan penyesalan dan sentimen. Wildlands adalah tempat yang berbahaya. Kamu harus memastikan untuk tidak melakukan sesuatu yang berisiko. Ketika kamu kembali, tukarlah Deva Soul itu dengan satu set Deva Beast Souls. Pada saat itu, aku akan menjelaskan semuanya. Dengan itu, dia menghilang. Bai Xiaon hanya berdiri di sana sepanjang waktu, menolak untuk berbicara. Setelah dia menghilang, dia memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil jiwa dewa api. Kemudian dia duduk bersila untuk berpikir, meskipun dia tidak yakin tentang apa. Waktu berlalu. Setengah bulan berlalu, dan hari persidangan dengan api semakin dekat. Akhirnya, Bai Xiaon tidak punya pilihan selain membangunkan dirinya sendiri dan mulai mempersiapkan. Dia menjadi sangat sibuk, baik meramu pil, melakukan peningkatan semangat, dan melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan dirinya dalam kondisi puncak. Pada hari sebelum persidangan dimulai, dia muncul dari guanya yang abadi dan pergi ke Hall of Devil Slayers untuk mengucapkan selamat tinggal pada Big Fatih Zhang. Zhang Fatih besar belum bangun, tetapi telah pulih secara signifikan. Auranya stabil, dan basis budidayanya semakin kuat. Dalam 2 atau 3 bulan, dia akan berhasil mencapai core formation. Dia duduk di depan Big Fatih Zhang, merasa lebih dari sebelumnya dia tidak tahan untuk pergi. Kakak sulung, waktu berikutnya kita bertemu adalah dalam 10 tahun. Aku benar-benar berharap aku tidak harus pergi. Dia mengucapkan banyak kata lagi dari hatinya, sampai matahari mulai terbenam. Khawatir bahwa dia mungkin mengganggu formasi inti Big Fatih Zhang, dia meninggalkan kuil dan pergi menemui Feng Youde. Menggenggam tangan dalam-dalam, dia mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan yang diberikan Feng Youde padanya. Pertahankan hati yang tenang, itu hal terbaik yang dapat kamu lakukan, kata Feng Youde. Jika kamu ingin membayar aku, maka kembali sebagai pembudidaya Naschen Soul. Sejauh menyangkut kakak sulung kamu, aku jamin akan mengawasinya. Menggenggam tangan dan membungkuk lagi, Bai Xiaon kembali menyatakan terima kasih. Tentu saja, Su Baochai tidak akan ikut,
jadi dia pergi mengunjungi dan meninggalkan beberapa instruksi perpisahan. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia bermediasi sepanjang malam. Tidak ada yang terjadi pada malam hari, dan matahari terbit ke langit yang tidak berawan. Hari telah tiba di mana persidangan dengan api akan dimulai. Suara gemuruh drum yang meledak memenuhi seluruh sekte, mendorong semua pembudidaya muncul dengan bersemangat dan penuh dengan antisipasi. Bai Xiaon telah mengemasi tasnya, dan tampak sangat sedih ketika dia berjalan keluar pintu guanya yang abadi dan berdiri di sana dengan gemetaran. Hampir di saat yang sama, suara gemuruh yang besar berdesir keluar dari arah laut di bawah. Itu hampir terdengar seperti raungan seorang raksasa, dan itu menyebabkan ombak besar bergulung-gulung di permukaan laut saat kapal perang kuno yang sangat besar berdesing dengan kekuatan. Ketika kapal bertenaga, entitas misterius seperti hantu di dalamnya mulai melolong dan menjerit, dan akhirnya lari ketakutan. Rupanya, kehendak kapal perang itu sendiri bangkit, menyebabkan energinya naik ke titik di mana bahkan pelangi yang membentuk Starry Sky Dao Polarity Sect sedang bergetar. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam saat dia menatap kapal perang yang sangat besar. Panjangnya 300.000 meter, gelap gulita, dan dalam kondisi sangat buruk. Tampaknya kuno di luar kepercayaan, dan ada sesuatu yang ganas tentang hal itu yang membuatnya tampak seperti jenis kapal yang tak seorang pun berani mendekati. Mayat beberapa binatang besar yang membusuk telah diikat ke haluannya, sesuatu yang begitu cacat sehingga tidak mungkin untuk menentukan apa itu. Namun, itu jelas humanoid, dan dulunya setinggi 30.000 meter. Permukaan kapal perang itu ditutupi dengan paku yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya bersinar dengan cahaya hitam. Sangat mudah untuk membayangkan teknik magis yang kuat dilepaskan melalui paku-paku itu, dan bagaimana mereka pasti akan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kapal itu memiliki 5 gelada, beberapa bagian yang tampaknya dikunci dengan segel sihir. Bahkan saat Bai Xiaon mempelajari kapal perang itu mulai bergerak, melepaskan kekuatan ledakan yang menyebabkan gelombang besar menggelinding di permukaan laut emas Heavenspan. Bahkan ketika kapal perang bergerak, seorang lelaki tua terbang dari Pelangi Dewa. Dia kuno, dengan rambut putih mengalir yang membuatnya tampak seperti makhluk yang transenden. Selain itu, ia memiliki mata ketiga di dahinya, memberinya penampilan yang sangat menakutkan. Aku Chen Hetian, dan aku akan membawamu dalam perjalanan ke pos sekte, di mana ekspedisi pencarian jiwa akan diadakan. Perjalanan melintasi laut akan berlangsung lama, lebih dari setengah tahun. Kalian semua, segera naik ke kapal dan bersiaplah untuk berangkat. Kata-kata terakhir pria tua bermata tiga itu menyentuh hati para pendengar seperti kilat. Segera, 1.000 top Starry Sky Dao Polarity Superstars dari keempat distrik pelangi mulai terbang dengan kecepatan tinggi menuju kapal perang. Adapun Bai Xiaon, dia menggertakkan giginya dan memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan selain melemparkan hati ke angin. Melolong di bagian atas paru-parunya, ia bergabung dengan kerumunan yang terbang menuju kapal perang. Hampir segera setelah dia terbang, Bai Xiaon bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari laut Heavenspan yang menghantamnya seperti badai. Itu adalah ledakan yang sulit untuk bertahan meskipun fakta bahwa dia adalah seorang kultivator formasi inti. Semua orang yang terbang menuju kapal gemetar goyah sejenak sebelum berakselerasi menuju kapal lagi. Semua orang menimbang satu sama lain, mencoba untuk pergi secepat mungkin melalui energi spiritual yang hancur untuk membuktikan bahwa mereka lebih baik. Salah satu pembudidaya terbang bersama adalah seorang wanita muda, yang kebetulan memimpin dengan marin lebar, terbang di udara seperti bola api. Dia adalah Chen Yueshan, dan bahkan ketika dia mendekati kapal perang dan tampak beberapa saat sebelum melangkah ke sana, dengusan dingin menggema saat heretik muncul. Dengan satu langkah ke depan, dia tampaknya berteleportasi, melampaui Chen Yueshan untuk menjadi orang pertama yang naik ke kapal. Ketika heretik menggunakan apa yang tampaknya merupakan kemampuan teleportasi ilahi, para penggarap lainnya terkejut, dan mata Chen Yueshan berkedip-kedip dengan kilatan cahaya. Bahkan Bai Xiaon menarik napas. Dengan menggunakan bayangannya yang dingin, dia bisa melakukan teleportasi kecil, tetapi apa yang telah dilakukan bidat sekarang benar-benar berbeda. Beberapa orang di dekat Bai Xiaon tahu apa yang baru saja mereka lihat, dan berteriak dengan takjub. Itu adalah dash angin. Angin dash. Bai Xiaon bergumam, terkejut. Sementara itu, lebih banyak pembudidaya mendarat di kapal. Bai Xiaon tidak pergi dengan sangat cepat, dan tiba di sekitar 100 pertama. Hampir segera, para pembudidaya yang mendarat di kapal beringsut menjauh satu sama lain. Jelas, semangat kompetisi dan persaingan sudah kuat,
Dan orang hanya bisa membayangkan bagaimana situasi akan semakin intensif ketika mereka sampai di Wildlands. Sejauh menyangkut Bai Xiaon, orang-orang ini semua bertindak seperti iblis dan monster, jadi dia dengan cepat menemukan sudut kosong dari kerumunan. Advertisements. Ada apa dengan semua pertempuran dan pembunuhan? Pikirnya, orang-orang ini, bisakah mereka lebih sederhana dan murni seperti aku? Saat dia melihat sekeliling, dia akhirnya melihat Song Kuei, Master God Diviner, dan Chen Manyao, yang membuatnya dalam suasana hati yang sedikit lebih baik. Namun, tidak nyaman untuk mendekati mereka saat ini. Dari kejauhan, dia juga memperhatikan Gong Sun Waner. Tetapi ketika dia berpikir tentang betapa anehnya dia menunduk dan menghindari tatapannya. Chapter 444. Ketika orang-orang terus turun ke kapal perang kuno, lelaki tua bermata tiga yang baru saja muncul dari pelangi Deva lenyap, muncul kembali di kapal itu sendiri. Sebenarnya, dia tidak sendirian. Dia bergabung dengan 5 pembudidaya Naschen Soul. Tampaknya seolah-olah kapal baru saja akan berlayar. Namun, pada saat itulah seberkas cahaya menembus udara di kejauhan, menyebabkan suara siulan yang kuat bergema di udara. Bagaimana mungkin aku, Zhao Tianjiao, tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti ini? Itu adalah pria muda yang sering bepergian, tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang dan aura dingin. Fluktuasi basis kultivasi mengejutkannya, meskipun berada di lingkaran besar dari tahap formasi inti, terasa lebih kuat dari itu. Dia benar-benar tampak seperti seorang pembudidaya Naschen Soul, dan meskipun dia tidak cukup pada tingkat itu, ketika dia mendekat, adalah mungkin untuk melihatnya sesekali kabur ke titik yang tidak mungkin dilihat. Sebenarnya, dia benar-benar menggunakan kemampuan teleportasi. Meskipun dia hanya bisa berteleportasi untuk jarak pendek, dia masih hanya seorang pembudidaya formasi inti, yang membuatnya terkejut ke tingkat yang bahkan melampaui bidat. Hanya butuh beberapa saat bagi pemuda itu untuk mencapai kapal dan mendarat di Geladak. Ketika dia berdiri di sana terlihat sangat kesepian dan bangga, dia sangat berbeda dari para pembudidaya lain sehingga dia seperti bulan purnama di bidang bintang. Itu kakak sulung. Surga. Apakah saudara sulung teleportasi barusan? Tetua Brother Heretic memiliki dash anginnya, tetapi kakak sulung menggunakan teleportasi kecil yang nyata. Semua orang di kerumunan itu memandang Zhao Tianjiao dengan ekspresi hormat dan hormat. Hei, aku bisa teleport juga. Bai Xiaon menggerutu pada dirinya sendiri dengan kesal. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Zhao Tianjiao sama menakjubkannya dengan yang dipikirkan oleh banyak orang, dia harus mengakui bahwa dia memiliki keterampilan. Selain itu, Bai Xiaon bisa merasakan dari fluktuasi mengejutkan yang bergulir darinya bahwa dia lebih kuat dari patung Gong Sun Wan Er. Chen Hetian yang bermata tiga memandang Zhao Tianjiao. Tatapannya lembut, namun kata-katanya tajam ketika dia berkata, "Idan, apa alasanmu untuk terlambat dan menunda hal-hal?" Menggenggam tangan dengan hormat, Zhao Tianjiao berkata, Setahun yang lalu, seorang murid Starry Sky Dao Polaritas Sekte hilang, dan dalam upaya aku untuk menemukannya, aku menemukan bahwa ketiga orang aneh ini yang bertanggung jawab. Mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda, yang menghabiskan sedikit waktu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 3 kepala jatuh ke Geladak. 2 di antara mereka adalah lelaki tua, dan 1 berusia setengah baya, tetapi mereka semua tampak takjub di mata mereka yang sudah mati. Berdasarkan aura yang masih tersisa pada mereka, ketiganya adalah pembudidaya Naschen Soul. Ketika para murid di sekitarnya melihat 3 kepala yang terputus, mereka segera mulai memanggil dengan terkejut. Patriarch Riverwater. Headwind Sage yang tercerahkan. Itu Flamecelot eksentrik. Mereka bertiga adalah ahli Naschen Soul. Surga. Kakak tertua benar-benar membunuh mereka bertiga. Dia benar-benar layak disebut kakak sulung. Murid Chen Yueshan mengerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan untuk bidat, ekspresinya berubah sangat suram, dan dia mulai bernapas dengan berat. Mata Bai Xiaon melebar, dan dia bahkan megap-megap. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Tianjiao luar biasa sebelumnya, pada titik ini dia bisa mengatakan bahwa dia pasti seseorang yang harus menghindari memprovokasi dengan cara apapun. Melihat ketiga kepala yang terputus, dia bergumam pada dirinya sendiri, terserahlah. Aku hanya harus berurusan dengan fakta bahwa ia memiliki nama yang sedikit lebih baik daripada aku. Chen Hetian mengangguk sedikit dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan menuju ke dek tertinggi di kapal, meninggalkan pembudidaya Naschen Soul di belakang untuk menangani sisa murid.
Salah satu pembudidaya Nascen Soul, seorang pria parubaya, melangkah maju dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, "Jika kalian semua terpilih dari sekte polaritas langit berbintang Dao, dan sudah agak akrab dengan uji coba ini dengan api. Karena itu, kami tidak akan membuang waktu dengan penjelasan lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang harus aku perjelas. Perjalanan kami akan memakan waktu setengah tahun, dan selama waktu itu, kamu akan tinggal di tempat yang ditugaskan kepada kamu berdasarkan peringkat kamu di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Tiga teratas akan tetap di Gelada 2. Pilih kabinmu di sana untuk menjadi gua abadi pribadimu. Kamu yang berada di tempat keempat hingga ke-10 akan tinggal di Gelada 3, di mana kamu juga akan memiliki gua-gua abadi pribadi untuk memupuk kultivasi kamu. Kalian yang menempati tempat 11 hingga 100, kamu akan tinggal di D4. Semua orang setelah itu akan berada di D5. Sementara itu, kapal sudah mulai menambah kecepatan saat bergerak melintasi permukaan laut. Deburan ombak di sisi kapal sudah terdengar. Ada juga angin kencang, dan sedikit semprotan laut yang membawa unsur korosif yang kuat yang tidak membahayakan kapal, tetapi bisa merugikan pembudidaya jika menyentuh mereka. Bai Xiaon sedikit gugup tentang itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa semua orang ditugaskan ke tempat tinggal mereka dengan senioritas mereka dalam sistem peringkat, dia langsung bersemangat. Nah, itu yang aku bicarakan. Pikirnya, orang-orang dengan peringkat yang lebih tinggi harus memiliki akomodasi yang lebih baik. Dia sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa bentuk gua abadi miliknya. Gunakan medali identitas ini sebagai kunci ke gua abadi kamu. Baiklah, kalian semua diberhentikan. Dengan itu, pembudidaya setengah bayan Nascen Soul berputar pada tumitnya dan terbang ke Gelada 1 bersama para ahli Nascen Soul lainnya, di mana mereka memasuki kabin mereka sendiri untuk bermeditasi. Sekarang para anggota generasi senior telah pergi. 1.000 pembudidaya lainnya di kapal semuanya tersebar, tampaknya bersemangat untuk turun dari Gelada utama dan menjauh dari angin laut yang kuat dan semprotan korosif. Zhao Tianjiao adalah yang pertama bergerak, menuju ke dek 2, dengan Chen Yueshan dan Bidat mengikuti di belakang. Banyak pembudidaya lain agak iri dengan fakta bahwa ketiganya mendapatkan seluruh dek untuk diri mereka sendiri. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini. Bai Xiaon sama sekali tidak merasa jengkel. Dia terbang dengan bersemangat menuju D3 dengan 10 pembudidaya top lainnya, termasuk Gong Sun Waner. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka kesal dalam frustrasi dan kecemburuan ketika mereka mencari gua abadi mereka sendiri. Bai Xiaon dipenuhi dengan antisipasi ketika ia memasuki dek 3, dan ia senang bahwa ia menemukan bahwa seluruh dek telah direnovasi dan hanya dilengkapi dengan 7 kabin. Menggunakan medali identitas yang telah diberikan kepadanya, ia secara acak memilih satu dan mencap kabin itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia membuka pintu, melangkah, dan melihat sekeliling. Terlepas dari semua yang telah dia lihat dan lakukan dalam hidupnya sejauh ini, pemandangan yang bertemu dengan matanya sedemikian rupa sehingga napas terkejut keluar dari bibirnya. Kabin itu besar, sepenuhnya 300 meter dari sisi ke sisi. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya bukan kabin tunggal, tetapi satu suite kabin, dengan 7 kamar, ditambah workstation pembuat pil. Isinya semua yang mungkin dibutuhkan seseorang, dan sangat mewah. Lantainya tidak terbuat dari kayu seperti yang diharapkan orang di atas kapal, melainkan batu kapur hijau yang diliputi kekuatan spiritual. Lempengan itu sebagian tembus cahaya, dan di dalamnya terlihat kabut dan awan yang berputar. Tidak hanya mereka cantik dalam penampilan, tetapi energi spiritual yang terpancar dari mereka dapat digunakan dalam kultivasi. Selain itu, ada formasi mantra defensif yang dibangun ke dalam kabin yang juga memberikan kedap suara lengkap dari suara gemuruh yang menggema di luar. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pondok itu datang dengan 6 putri boneka, yang bertugas menjaga seluruh kabin tetap teratur setiap saat. Di satu sisi kabin ada jendela yang memberikan pemandangan spektakuler keemasan laut di luar, dan ada juga balkon di mana orang bisa menikmati angin laut jika diinginkan, atau bahkan memancing sedikit. Menimbang bahwa saat ini sekitar tengah hari, dan matahari bersinar terang di luar, Bai Xiaon tiba-tiba terdorong untuk pergi keluar dan berendam dalam kehangatan matahari. Yang benar adalah bahwa kabin ini sangat besar sehingga dapat memuat 100 orang dan masih memiliki ruang kosong. Sangat mewah. Fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect akan memperlakukan para petinggi dengan jauh lebih baik adalah, ini luar biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkeliling kabin sebentar sebelum duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Waktu berlalu dengan cepat. Selama 3 hari berikutnya, Bai Xiaon hanya terus lebih senang dengan akomodasinya. Itu terutama benar ketika dia menemukan bahwa setiap hari, para putri bonekanya akan membawa sejumlah besar makanan roh.
Jumlah makanan roh begitu luas sehingga bahkan setelah bekerja keras, dia tidak bisa mengkonsumsi semuanya. Baginya, hidup bahkan lebih baik daripada di Starry Sky Dao Polarity Sect. Dan setelah makan, dia akan menepuk perutnya dan bersendawa sedikit, kemudian berbaring di dipan di balkon untuk menikmati angin laut dan kehangatan dari matahari. Aku di 10 besar, dan semuanya bagus. Aku bertanya-tanya seperti apa 3 kamar untuk Zhao Tianjiao dan yang lainnya. Seberapa besar mereka? Memikirkan Zhao Tianjiao menyebabkan Bai Xiaon tiba-tiba teringat Song Kue dan pelindung Dao lainnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa, mengingat seberapa besar kamarnya, dan bagaimana itu hampir kosong, dia mungkin juga menikmatinya dengan beberapa orang lain. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia dengan bersemangat bergegas keluar dari gubuknya dan menuju ke D4. Hal pertama yang dilakukan adalah mencoba mendapatkan gambaran seperti apa kabin di D4. Mengingat selalu ada orang yang masuk dan keluar dari satu pondok atau yang lain, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan jawaban. Dek 4 jauh lebih kecil dari dek 3, dan masing-masing kabin hanya beberapa lusin meter. Bahkan tetap saja, semua kabin adalah hunian tunggal. Namun, ketika dia turun ke dek 5, dia melihat bahwa segalanya jauh lebih sempit. Chapter 445. Ada lebih dari 100 kabin di Geladak 5, tidak ada yang sangat besar. Selain itu, tidak ada satupun yang merupakan kabin hunian tunggal, mereka dirancang untuk menampung 5 orang masing-masing. Meskipun setiap orang di setiap kabin memiliki ruang tamu terpisah yang dapat ditutup dengan formasi mantra, membandingkan tempat ini dengan akomodasi Bai Xiaon seperti membandingkan bumi dengan surga atau tanah dengan awan. Setelah melihat-lihat sebentar, ia menemukan kabin Tuan Dewa Diviner, tempat Tuan Dewa Diviner duduk memandang berkeliling dengan cemas pada lingkungannya yang suram. Pikiran hanya menghabiskan setengah tahun dalam kondisi seperti ini membuatnya merasa sangat cemberut. Saat dia hampir menjadi benar-benar putus asa, Bai Xiaon muncul. Junior Patriarch, serunya. Baiklah, kata Bai Xiaon dengan lambaian tangannya, kamu ikut denganku. Tempat aku sangat besar. Guru Dewa Diviner langsung gembira, dan membuat iri para pembudidaya lain di kabin, ia bergegas ke sisi Bai Xiaon. Bai Xiaon berdehem, menggenggam tangannya di belakang, dan pergi mencari teman-temannya yang lain. Akhirnya, dia menemukan Song Kue yang kebetulan berada di kabin yang sama dengan Chen Manyao. Begitu Chen Manyao melihat Bai Xiaon, dia memberinya senyum cerah yang tidak mungkin lebih menarik. Sedangkan untuk Song Kue, wajahnya sudah hampir suram, beberapa hari terakhir ini sangat menjengkelkan baginya, mengingat ini adalah pertama kalinya dia tinggal di kamar bersama orang lain. Menghela nafas, Bai Xiaon berkata, lebih tua, bibimu mempercayakanmu kepadaku, jadi bagaimana mungkin aku bisa berpangku tangan saat kamu menderita? Kenapa kamu tidak ikut dengan pamanmu? Aku makan makanan roh setiap hari, dan memiliki begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Wajah Song Kue menjadi gelap, dan dia menatap Bai Xiaon dengan gigi terkatup. Tentu saja, itu membuat Bai Xiaon merasa luar biasa. Dia tahu bahwa Song Kue tidak menyukainya, dan karena itu, dia sangat tidak menyukai Song Kue, dan kadang-kadang akan menemukan peluang untuk sengaja mengejeknya. Tepat ketika Bai Xiaon hendak mengundang Chen Manyao untuk ikut bersamanya, dia berbicara. Aku akan ikut denganmu, kakak Xiaon. Aku tahu kamu menikmati makanan roh setiap hari, dan memiliki begitu banyak yang tidak bisa kamu selesaikan. Aku akan membantu kamu dengan masalah itu. Menutup senyumnya dengan tangannya, ia melayang ke sisi Bai Xiaon, di mana ia bergabung dengan Tuan Dewa Diviner. Melihat bahwa Song Kue bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun, Bai Xiaon menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti di pintu dan kembali menatap Song Kue. Kamu benar-benar tidak datang. Energi spiritual di kabin aku jauh lebih kuat daripada di sini, jadi kultivasi kamu akan berjalan lebih cepat. Song Kue benar-benar tidak ingin pergi, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia tidak tahu siapapun pembudidaya lain di gubuknya di Geladak 5. Gagasan harus menghabiskan setengah tahun dengan mereka membuat suasana hatinya semakin gelap. Kemudian dia mendengar Bai Xiaon menyebutkan bahwa energi spiritual di kabinnya kuat, dan akan membantu dalam kultivasi. Itu akhirnya memberi Song Kue alasan yang dia butuhkan. Aku harus mengalahkannya, pikirnya. Seorang pria sejati tahu kapan harus berdiri tegak dan kapan harus tunduk. Aku tidak bisa membiarkan diri aku tertinggal terlalu jauh selama setengah tahun ini. Satu-satunya alasan aku melakukan ini adalah untuk tujuan kultivasi, dan itu saja. Setelah meyakinkan dirinya sendiri dengan cara ini, Song Kue mengepalkan rahangnya dan bangkit, menghadap lebih suram dari sebelumnya ketika ia berjalan ke sisi Bai Xiaon.
Bai Xiaon sedikit terkejut setelah yakin bahwa Song Kue tidak akan bergabung dengannya. Menempel pundak Song Kue, dia berkata, itu semangatnya. Kita semua satu keluarga besar, kan? Mempertimbangkan hubungan antara aku dan bibimu, kamu harus mendengarkan aku lebih dekat di masa depan. Lagi pula, kapan pamanmu memperlakukanmu dengan tidak adil? Menghela nafas, Bai Xiaon merasa lebih dari sebelumnya seperti seseorang dari generasi yang lebih tua, dan tahu bahwa dia harus menjaga Song Kue tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Kemudian, setelah dia kembali ke sekte penangkal sungai, dia akan memastikan Song Junwan tahu semua tentang itu. Dia pasti akan senang. Sambil mendesah, dia memimpin semua pelindung daunnya kembali ke dek 3. Setelah memasuki kabin Bai Xiaon, kemauan Song Kui bahkan tidak bisa mencegahnya terengah-engah dan melihat sekeliling dengan kaget pada ukuran ruangan, makanan roh, boneka, lantai batu kapur, dan balkon. Hampir seketika, ia merasakan tusukan rasa sakit menusuk hatinya. Pada saat itu, dia bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan fokus penuh pada kultivasi dan mengusahakan kesempatannya sendiri untuk masuk ke dalam 10 besar. Perbedaan perlakuan antara kelompok itu dan di mana dia berada hampir tidak mungkin terjadi. Dijelaskan dalam kata-kata. Bahkan, perbedaan itu begitu hebat sehingga Song Kui bahkan bisa merasakan matanya menjadi agak lembab. Adapun guru Dewa Diviner, dia juga megap-megap dan langsung tertarik ke jendela. Selama 3 hari terakhir, satu-satunya cara dia bisa merasakan sinar matahari di wajahnya adalah pergi ke geladak utama, tetapi keadaan terlalu berisik di sana, dan semprotan dari ombak terlalu berbahaya. Tapi di kabin Bai Xiaon, orang bisa melihat keluar jendela kapan saja, atau bahkan duduk di balkon yang aman. Master God Diviner langsung diliputi kegembiraan. Adapun Chen Manyao, dia juga tertegun diam. Sebelumnya, dia berasumsi perbedaan akomodasi akan besar, tetapi tidak sebesar ini. Sampai saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal pada bagaimana Starry Sky Dao Polarity Sect telah mengatur hal-hal. Ekspresi wajah mereka menyebabkan Bai Xiaon menghela nafas. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk pamer dalam situasi ini, dan sekarang khawatir teman-temannya mungkin salah memahami niatnya. Karena itu, dia dengan cepat mencoba menjelaskan bagaimana perasaannya. Ini semua salahku, katanya. Jika aku bekerja sedikit lebih keras, mungkin aku bisa berhasil masuk ke 3 besar. Aku mendengar bahwa akomodasi mereka bahkan lebih baik daripada ini dan lebih besar. Milikku hanya begitu-begitu. Bai Xiaon benar-benar hanya mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi hasilnya adalah penampilan yang bahkan lebih aneh muncul di wajah ketiga temannya. Melihat ini, Bai Xiaon baru saja bersiap untuk mencoba menjelaskan hal-hal lebih lanjut, ketika tiba-tiba, tangisan yang menusuk telinga terdengar dari laut di luar. Kabin dilindungi oleh formasi mantra, jadi fakta bahwa tangisan itu jelas terdengar pergi untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Bahkan, seluruh kapal perang bahkan mulai bergoyang sedikit demi sedikit. Wajah Bai Xiaon jatuh, dan 3 pelindung daunnya memiliki reaksi yang sama. Mereka semua bergegas ke balkon dan melihat keluar, lalu mereka melihat seberkas cahaya perak melesat keluar dari laut dan naik ke langit. Garis cahaya itulah yang menyebabkan kebisingan tadi, dan juga mengirim gelombang besar membanting ke sisi kapal. Dengan demikian, adalah mungkin untuk membayangkan bahwa apapun yang menyebabkan cahaya itu luar biasa. Terengah-engah, Bai Xiaon menjulurkan lehernya dalam upaya untuk melihat apa yang ada di dalam cahaya, dan segera bisa mengetahui bahwa itu adalah sesuatu dengan aura surga Dao. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, karena Bai Xiaon memiliki surga Dao Gold Core, dia lebih terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Apa itu? Pikirnya. Pada titik ini, ia tidak bisa menahan diri untuk membuka mata Dharma Heavenspan. Hampir segera, suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia merasakan sakit menusuk di dahinya. Dia dengan cepat menutup mata ketiganya, yang sudah mulai bocor darah. Bahkan pada saat yang singkat itu, Bai Xiaon mampu melihat sekilas apa yang ada di dalam cahaya, dan itu membuat pikiran dan hatinya hancur oleh gelombang kejut. Di dalam cahaya itu ada naga berwarna perak. Rupanya, naga itu terluka, dan bahkan ketika terbang, darah perak bocor dari luka-lukanya. Dalam sekejap naga perak muncul, dewa bermata 3 Chen Hetian bermeditasi di dek 1. Tiba-tiba, semua matanya terbuka, dan ekspresinya berkedip dengan keraguan dan kegembiraan. Seekor ikan naga perak, teriaknya. Kong Lai, kalian berlima ikut denganku sekarang. Kita akan menangkap binatang itu. Dengan itu, dia menghilang, untuk muncul kembali sesaat kemudian di udara.
Adapun 5 pembudidaya Nas Chen Soul, mereka berteleportasi untuk bergabung dengan Chen Hetian. Bahkan ketika mereka muncul di tempat terbuka, ekspresi bersinar dengan antisipasi, cahaya perak mulai menghilang di cakrawala. Ayo pergi. Jika kami mendapatkan ikan naga itu, aku akan memberikan kalian hadiah yang luar biasa kepada kalian berlima. Mata Chen Hetian menyala dengan semangat saat dia dan 5 pembudidaya Nas Chen Soul melesat ke kejauhan. Banyak pembudidaya lain di kapal bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi dan telah bergegas ke geladak utama. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, berbagai ekspresi muncul di wajah mereka. Pada dek 2, Zhao Tianjiao dan Chen Yueshan muncul untuk melihat apa keributan itu, dengan heretik menjadi satu-satunya yang tidak bereaksi. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, Gong Sun Wan ada di gubuknya, berdiri di dekat jendela dan melihat cahaya perak memudar ke kejauhan. Senyum aneh bisa terlihat di wajahnya, dan di ujung jari telunjuknya ada setetes darah perak yang dengan cepat dijilatnya. Akhirnya, aku bisa mendapatkan makanan sungguhan, katanya sambil terkekeh. Mengingat seberapa cepat Chen Hetian dan para pembudidaya Nas Chen Soul bergerak, dan kecepatan kapal perang, hanya butuh sekitar 10 kali sebelum mereka benar-benar terpisah. Semua orang di kapal perang mulai membahas berbagai hal, tetapi tak lama kemudian pembicaraan menjadi tenang. Dengan Deva dan para pembudidaya Nas Chen Soul pergi, dan lautan luas membentang ke segala arah, rasa tidak nyaman memenuhi hati semua orang yang hadir. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Chen Hetian dan pembudidaya Nas Chen Soul masih belum kembali, dan semua orang di kapal perang merasakan tekanan yang lebih besar membebani pundak mereka. Lebih jauh lagi, ada aura aneh dan misterius yang sepertinya terbentuk di sekitar mereka. Chapter 446. Hari-hari berlalu. Song Kue, Master God Diviner dan Chen Manyao semuanya memiliki ruang pribadi mereka sendiri di kabin Bai Xiaon, dan dapat menikmati perawatan yang hanya dapat diterima oleh para petani di 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars. Dipenuhi dengan rasa terima kasih, mereka melakukan yang terbaik untuk fokus pada kultivasi mereka. Bai Xiaon tidak jauh dari lingkaran besar formasi inti, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sudah cukup tangguh. Karena itu, ia menghabiskan sebagian besar waktunya berjemur di bawah sinar matahari di balkon dan memandangi laut, yang persis seperti apa yang ia lakukan saat ini. Dek utama kapal tidak jauh di atas balkon Bai Xiaon, dan di antara para pembudidaya ada Gong Sun Waner, yang tampaknya juga menatap ke laut. Bai Xiaon akhirnya memalingkan muka dari air laut dan kemudian meneguk alkohol roh. Sekarang ini kehidupannya, katanya sambil menghela nafas. Di belakangnya ada 2 gadis boneka tangan yang memijat bahunya. Kadang-kadang, ombak besar akan bergulir di permukaan air, tetapi pada saat itu lebih mirip cermin emas yang indah. Pada titik ini, Bai Xiaon sudah terbiasa dengan angin, dan untuk air laut, karena teknik yang ia tanam, itu tidak akan membahayakannya kecuali jika ia terpapar dalam waktu yang lama. Selanjutnya, karena formasi mantra yang dibangun ke dalam kapal perang, energi spiritual yang luar biasa intens di dalam air melunak dan dimurnikan sebelum memasuki kapal. Menghela nafas, Bai Xiaon melihat kembali ke gubuknya yang besar, dan melihat Song Kue, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua duduk bersila dalam meditasi, tampaknya benar-benar fokus pada kultivasi mereka. Merasa sedikit bosan, dia memutuskan bahwa dia mungkin harus mencari seseorang untuk diajak ngobrol. Orang-orang ini terlalu fokus pada kultivasi. Setengah tahun ini adalah waktu untuk menikmati berbagai hal. Setelah kami mencapai tujuan kami akan menuju ke pos terdepan dari sekte polaritas Starry Sky Dao, dan tembok besar. Hal-hal pasti tidak akan senyaman di sana. Bukankah lebih bagus jika Subao Chai ada di sini? Mengambil minum alkohol roh lagi, dia hanya merenungkan bagaimana cara mengurangi kebosanannya ketika, tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya keemasan di kejauhan. Tidak jauh dari sana, sekawanan ikan emas baru saja melompat keluar dari air laut, berkelip-kelip di udara seperti percikan emas sebelum tercebur kembali ke air. Mempertimbangkan seberapa tajam penglihatan Bai Xiaon, dia bisa melihat ikan dengan cukup jelas, dan mampu mengatakan bahwa mereka hampir sepanjang lengan manusia. Mereka ditutupi dengan sisik emas yang berkilauan, dan yang paling mengejutkan, memiliki 2 kepala. Selanjutnya, kedua kepala itu tidak terletak bersebelahan. Sebaliknya, kepala kedua adalah tempat ekor ikan biasanya berada. Golden Loaches. Seru Bai Xiaon, menembak berdiri. Dia mengenali ikan aneh ini dari salah satu volume makhluk roh yang telah dia pelajari di Spirit Stream Sect, dan tahu bahwa mereka adalah jenis ikan roh yang sangat langka.
Ikan roh semacam itu tidak perlu disuling menjadi pil obat untuk dikonsumsi sebagai makanan. Mereka adalah bahan berharga dari surga dan bumi yang dapat memperkuat lorong ki dan meningkatkan perasaan ilahi. Ikan seperti itu bisa sangat berguna bagi pembudidaya, dan jika mereka lebih tua dari 100 tahun, bahkan bisa membantu ketika melangkah ke tahap jiwa Naschen. Saat Bai Xiaon memandang dengan penuh semangat ke laut, sekolah ikan loah emas sekali lagi memecahkan permukaan air. Kemudian sejumlah besar air meledak ketika seekor ikan 10 kali lebih besar daripada ikan lainnya yang muncul di udara. Sama seperti ikan lainnya, warnanya keemasan dan memiliki dua kepala. Namun, ada sesuatu yang kuno pada yang ini, seolah-olah itu telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, sisiknya berkilau dengan cahaya keemasan yang melampaui ikan lainnya. Loah emas berusia 100 tahun. Terengah-engah, Bai Xiaon melambaikan tangannya, mengirimkan aliran ki dingin yang langsung melilit ikan. Namun, aliran kekuatan melesat kembali ke arahnya, mendestabilkan basis kultivasinya dan hampir menyeretnya keluar dari balkon. Ekspresi berkedip, dia dengan cepat memanggil di bagian atas paru-parunya, "QR, Master Snort-Snort, Manyao kecil, cepat dan bantu aku. Aku mengaitkan harta berharga di sini." Song Kue, Master God Diviner, dan Chen Manyao segera membuka mata mereka dari meditasi. Song Kue tampak agak jengkel, dan Tuan Dewa Diviner juga sedikit kesal. Adapun Chen Manyao, dia memiliki senyum yang sama di wajahnya yang biasanya dia lakukan. Namun, ketika mereka semua melihat danau besar itu melompat keluar dan masuk dari air, mata mereka membelalak. Song Kue adalah yang pertama keluar, diikuti oleh Chen Manyao dan Master God Diviner. "Cepat dan bantu aku," kata Bai Xiaon bersemangat. "Jika kita bisa menangkap ikan ini, kita akan makan malam yang luar biasa malam ini." Dengan itu, dia menuangkan lebih banyak kekuatan basis budidaya ke dalam usahanya. Untungnya, sebagai anggota sekte Stream Roh, dia telah menumbuhkan kekuatan kontrol untuk beberapa waktu dan sangat akrab dengannya. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa ikan itu telah jatuh kembali ke bawah permukaan air, ia masih berhasil mempertahankan koneksi ke sana. Perjuangan ikan besar itu menyebabkan gelombang besar bergulir, bersama dengan suara deburan keras. Untungnya, Song Kue dan yang lainnya dengan cepat tiba untuk membantu. Tangan kanan Song Kue melintas dengan gerakan mantra, dan bayangan menyebar dari kakinya ke air. Meskipun air sedikit melemahkannya, masih berhasil menembak langsung ke arah ikan besar. Master God Diviner juga melakukan gerakan mantera saat dia melepaskan kekuatan item sihir. Tindakan Chen Manyao adalah yang paling aneh dari semuanya. Setelah melakukan gerakan mantera, dia membuka mulutnya dan meludahkan awan merah muda, yang dengan cepat menyusut ke dalam bentuk elang kabut yang mengeluarkan teriakan menusuk saat ia bergerak ke arah ikan. Bai Xiaon mengeluarkan teriakan kegembiraan. Beberapa saat yang lalu, dia bosan, tetapi sekarang semuanya telah berubah. "Ayo semuanya, jangan menahan apapun," teriaknya. "Kita tidak bisa membiarkan ikan ini pergi." Kegembiraan Bai Xiaon bergesekan dengan yang lain, yang hatinya mulai berdebar. Mengingat seberapa banyak ikan besar ini berjuang, mereka semua dapat mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Ikan itu berjuang mati-matian, bahkan mengeluarkan tangisan teredam yang mencapai pembudidaya yang berkumpul di Geladak. Sedangkan untuk Gong Sun Wan, dia tidak terlalu jauh dari posisi Bai Xiaon, dan ketika dia melihat ke bawah, dia benar-benar bisa melihat ikan, serta Bai Xiaon dan pelindung daunnya. Tertawa pelan geli, dia melambaikan jarinya ke arah ikan besar, melepaskan kekuatan basis budidayanya sendiri untuk membantu Bai Xiaon dan yang lainnya. Bai Xiaon merasakan bahwa Gong Sun Wan membantu mereka, dan sangat tersentuh. "Lebih buruk," teriaknya. "Bantu kami memancing ikan ini dan kami semua akan makan malam yang enak." Gong Sun Wan menatap Bai Xiaon, tersenyum, dan berkata, "Makan malam. Maksudmu malam ini?" "Ya," jawabnya, tidak terlalu memikirkan pertanyaannya. Di bawah upaya gabungan dari kelompok itu, ikan yang berjuang itu perlahan-lahan melemah, dan tak lama kemudian, mereka berhasil mengangkatnya keluar dari air menuju kapal perang. Tertawa penuh semangat, Bai Xiaon mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan. Bersamaan dengan itu, senyum gembira muncul di wajah Song Kue, Master God Diviner dan bahkan Chen Manyao. Meskipun menangkap ikan besarnya tidak melibatkan bahaya, mereka berada di tengah-tengah laut Hiavenspan, dan telah bekerja sangat keras untuk berhasil. Namun, bahkan ketika ikan besar terbang di udara, sesosok bergerak dari Geladak, bergerak seperti pencahayaan untuk melepaskan lingkaran besar kekuatan basis budidaya core formationnya.
Sebelum ada yang bisa melakukan apapun, ia melambaikan jarinya ke arah ikan. Seketika, sebuah tangan besar muncul di tengah-tengah udara, yang bergemuruh ke arah ikan yang kelelahan, dan kemudian memukulnya dengan kekuatan yang sangat kuat sehingga langsung mati. Selanjutnya, tangan itu membungkus ikan dan menariknya kembali ke arah seorang pemuda di geladak kapal, yang mengayunkan lengan bajunya untuk menarik ikan ke dalam tasnya. "Apa yang kamu lakukan?" Bai Xiaon berteriak, marah. Tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia tidak punya pilihan selain terbang ke geladak, marah karena marah. Song Kue, Master God Diviner, dan Chen Manyao semua bergabung dengannya, di mana mereka berhadapan muka dengan pemuda itu. "Hei," kata Bai Xiaon, "kami melihat ikan itu lebih dulu, dan kami yang melemahkannya. Kami baru saja akan mengambilnya, kamu pencuri." Yang mengejutkan, pria muda di depan mereka pernah berada di tiga teratas Starry Sky Dao Polarity Superstars, tetapi sekarang berada di posisi kelima. Namanya adalah Ji Fang. "Apakah kamu bercanda?" kata Ji Fang, ekspresi kejam memutar wajahnya. "Aku punya ikan sekarang. Ini milikku." Tentu saja, dia benar-benar mengabaikan Song Kue dan yang lainnya, dan hanya memandang Bai Xiaon dan Gong Sun Waner, meskipun dengan cemoohan yang lengkap. Chapter 447. Ji Fang telah mengamati loah emas sepanjang waktu. Hampir semua orang di kapal perang hampir secara instan mulai menginginkannya, kecuali Xiao Tianjiao, Chen Yueshan, dan Bidah. Oleh karena itu, Ji Fang hanya memutuskan untuk merebutnya di panah saat ini. Meskipun dia memang takut Bai Xiaon sampai batas tertentu, dia yakin dia bisa menanganinya, bahkan jika dia bekerja sama dengan Gong Sun Wan Er. Bagaimanapun, Bai Xiaon bukan satu-satunya orang yang mendukungnya, Ji Fang memiliki pengikut sendiri. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot merespons, dan hanya berbalik dan berjalan pergi. Pengganggu tak tertahankan. Bai Xiaon menggerutu marah. Merampas barang-barangnya secara terbuka adalah pil pahit yang harus ditelan, dan dia baru saja akan melangkah maju mencegah Ji Fang pergi ketika Tuan Dewa Diviner meraih lengannya. "Junior Patriarch, biarkan saja." Ji Fang dulu berada di tiga teratas, dan meskipun dia turun ke posisi 5, dia masih sangat kuat. "Ini hanya seekor ikan," kata Song Kue dengan gigi terkatup saat dia menyaksikan Ji Fang berjalan pergi, "tidak perlu terlibat dalam pertengkaran besar tentang itu. Itu mungkin membuat masalah setelah kita mencapai pos-pos sekte." Menimbang bahwa semua orang membujuknya untuk mundur, Bai Xiaon mengepalkan rahangnya dan mengeluarkan harum yang dingin. Dia bisa tahu bahwa Song Kue dan Master God Diviner merasakan hal yang sama dan tidak ingin menyinggung Ji Fang. Bahkan jika Bai Xiaon bergerak sendiri, itu masih akan menyeret mereka ke dalamnya, jadi karena itu, dia benar-benar tidak punya pilihan selain hanya tersenyum dan menahannya. "Orang itu terlalu sombong," gumamnya. "Dengan kepribadian seperti itu, dia pasti akan terbunuh begitu kita mencapai Wildlands." Dengan itu, dia kembali dengan sedih ke kabinnya. Setelah adegan itu berakhir, hanya Gong Sun Wan yang tetap berdiri di sana. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, dia tertawa kecil ketika dia melihat Ji Fang berjalan pergi. Lalu dia menjilat bibirnya, cahaya aneh berkedip di matanya. "Terlihat enak," gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang terjadi malam itu untuk Bai Xiaon. Dia duduk bersila dalam meditasi, merenungkan peristiwa hari itu dan merasa lebih jengkel saat ini. "Aku tidak bisa membiarkan ini jatuh," pikirnya. "Ji Fang mungkin memiliki beberapa keterampilan, tapi aku memiliki lebih banyak keterampilan. Aku harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan." Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia membuka tasnya untuk mencari kura-kura kecil, tetapi bahkan setelah mencari-cari cukup banyak beberapa saat, tidak dapat menemukannya. Pada saat sinar fajar pertama muncul, dia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Namun, pada saat itulah suasana tenang dan sunyi dari kapal perang dipecah oleh jeritan mengerikan yang menggema dari dek 3, dek yang sama dengan yang ada di kabin Bai Xiaon. Ada sesuatu yang mengerikan tentang teriakan itu, seolah-olah itu dipicu oleh kekuatan hidup yang di tengah-tengah dipadamkan. Beberapa orang mendengar teriakan itu, termasuk Bai Xiaon. Apa yang sedang terjadi? Song Kue dan pelindung Dao lainnya membuka mata mereka dan melihat sekeliling, terkejut. Tak lama, top 10 lainnya yang dipilih di dek 3 mulai muncul, termasuk Bai Xiaon. Bahkan Xiao Tianjiao dan Chen Yueshan turun dari dek 2 dan bergabung ketika semua orang mencari asal jeritan.
Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan bahwa salah satu kabin di dek 3 memiliki mayat yang layu. Mayat itu ditemukan di kabin Jifang, dan setelah memeriksanya dengan cermat, semua orang bisa tahu bahwa itu tidak lain adalah Jifang sendiri. Ini, Bai Xiaon berkata sambil terkesiap. Jifang telah kering sampai ke titik di mana dia hampir tidak dikenali. Meskipun sedikit lebih dari sekadar kerangka, dia jelas sudah lama tidak mati, namun sepertinya sudah membusuk. Semua orang yang hadir adalah kultivator formasi inti dan top terpilih, dan karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua menyadari bahwa Jifang telah mati dengan cara yang sangat aneh. Tampaknya, semua darahnya telah terkuras habis. Terengah-engah dan ekspresi takjub muncul di wajah semua orang yang hadir. Bagaimanapun, Jifang berada di lingkaran besar formasi inti dan memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda pertempuran magis di daerah itu, seolah-olah Jifang terbunuh dalam waktu singkat. Yang lebih menarik adalah bahwa kabin Jifang dipenuhi dengan dingin yang sangat dingin, sesuatu yang menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Bai Xiaon memandangi mayat Jifang, matanya membelalak penuh keraguan. Dia telah memikirkan Jifang sepanjang malam, dan tidak pernah bisa membayangkan bahwa pada hari berikutnya, dia benar-benar akan mati. Dia benar-benar mati. Bai Xiaon mengalami kesulitan mengendalikan napasnya, terutama ketika dia menyadari bahwa mayat itu sendiri sebenarnya terlihat sangat akrab. Sebelum dia bisa memikirkan banyak hal, wajah guru Dewa Diviner dan Song Kue kehabisan darah, dan ekspresi ketakutan mulai bersinar di mata mereka. Chen Manyao juga tersentak, dan ekspresi ketakutan menyebar di wajahnya. Jika Chen Hetian bermata tiga dan pembudidaya Nas Chen Sol telah hadir, hal-hal mungkin tidak menakutkan. Tetapi semua anggota generasi senior itu pergi, dan tidak ada murid formasi inti yang hadir yang cukup yakin apa yang harus dilakukan. Karena itu, semua orang memandang Zhao Tianjiao untuk memimpin. Setelah mendekati mayat dan memeriksanya sejenak, ekspresinya berkedip dan dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang najis yang ada di atas kapal bersama kita. Semua orang perlu ekstra hati-hati. Semua murid yang hadir menggigil ketakutan, dan untuk Bai Xiaon, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Sayangnya, misteri kematian Jifang bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan saat ini, jadi semua orang akhirnya bubar, mempertahankan kewaspadaan penuh di sepanjang jalan. Jantung berdebar ketakutan, Bai Xiaon kembali ke gubuknya dengan Song Kue, Master God Diviner dan Chen Manyao. Begitu mereka semua di dalam, dia menutup pintu dan kemudian memandangi teman-temannya yang berwajah pucat. Advertisements. Khawatir bahwa dia mungkin terlalu banyak membaca situasi, dia ragu-ragu bertanya, apakah kalian juga berpikir mayat itu tampak familiar? Wajah dipenuhi dengan alarm dan teror, Guru Dewa Diviner menjawab, Patriark Junior, mayat itu mengingatkan aku pada mayat-mayat di sekte penangkal sungai. Itu terlihat persis sama. Geram Song Kue. Aku juga memperhatikannya, kata Chen Manyao setelah beberapa saat. Mayat ini terlihat seperti mayat-mayat lainnya. Setelah mendengar tanggapan mereka, Bai Xiaon merasa seperti kulit kepalanya kesemutan sehingga akan meledak. Mempertimbangkan betapa familiarnya mayat itu, dan ditambah dengan kata-kata Zhao Tianjiao, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah terjadi di sekte penangkal sungai. Sekarang, konfirmasi dari 3 pelindung Dao membuatnya yakin bahwa kedua peristiwa itu terhubung. Sialan. Dia meratap. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku datang jauh-jauh ke sini, dan benda najis itu mengikuti sepanjang jalan. Semakin dia memikirkannya, orang asing itu dan semakin menakutkan rasanya. Bahkan, ia segera menghasilkan beberapa jimat penangkal kejahatan dari tasnya yang memegang dan menempelkannya pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu tidak cukup baginya. Dia dengan cepat mendesak Guru Dewa Diviner dan Song Kue untuk membantunya menyiapkan beberapa formasi mantra lagi di kabin. Kemudian dia pergi ke kamar pribadinya dan menyiapkan beberapa formasi mantra tambahan, dan juga memastikan dia sudah memiliki banyak pil konvergensi jiwa. Aku punya jimat penangkal kejahatan, formasi mantra, dan pil konvergensi jiwa. Jika hal yang haram itu masuk akal, itu tidak akan berani memprovokasi aku. Yaitu benar. Jika itu memprovokasi aku, itu pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Merengut di ambang air mata, ia terus berusaha mendorong dirinya sendiri dengan fakta bahwa Song Kue dan yang lainnya juga hadir. Mempertimbangkan bahwa mereka ada di sekitar, tidak mungkin benda najis itu akan datang untuknya. Tapi kemudian dia ingat bahwa Jifang berada di lingkaran besar formasi inti.
Menimbang bahwa dia juga berada di tahap formasi inti, yang membuatnya merasa lebih terlindungi dan tidak aman dari sebelumnya. Gambar jenazah Jifang yang kering dan berdarah-darah terus melayang di benaknya. Hantu macam apa yang kita hadapi? Pikirnya. Kapan dewa itu Chen Hetian akan kembali? Dengan cara inilah dia kesal dalam kegelisahan dan kewaspadaan sepanjang malam. Dia bukan satu-satunya yang gugup, tentu saja. Song Kue, Master God Diviner, Chen Manyao, dan yang lainnya yang dipilih di deck 3, dan bahkan para murid di deck 4 dan 5, semua sangat cemas. Jika ada orang lain yang terbunuh, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi Jifang berada di posisi kelima di Starry Sky Dao Polarity Superstars, dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, dia masih mengalami nasib yang aneh dan mengerikan, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Ketika Fajar datang, dan orang-orang memeriksa sekitar dan menemukan bahwa tidak ada orang lain yang mati, orang-orang akhirnya mulai bernapas lega. Bai Xiaon sedikit kurang cemas, tapi tidak banyak. Mengambil keuntungan dari siang hari, dia mengatur lebih banyak formasi mantra baik di dalam maupun di luar kamarnya. Sedihnya, dia tidak pandai menciptakan jimat kertas. Kalau tidak dia akan melukis lebih banyak item seperti itu untuk menangkal roh jahat. 3 hari berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang meninggal, dan tak lama kemudian, suasana di kapal kembali normal. Orang-orang sekali lagi naik ke dek utama. Namun, semua orang masih merasakan beban besar di hati mereka, dan sering melihat ke langit, berharap dapat melihat Chen Hetian bermata 3 dan pembudidaya Nas Chen Soul kembali. Akhirnya, setengah bulan berlalu. Namun, Chen Hetian dan yang lainnya masih belum kembali. Namun, tidak ada yang terbunuh selama waktu itu. Akhirnya, Bai Xiaon menghela nafas lega. Mungkin aku salah. Mungkin Jifang terbunuh, bukan karena hal yang najis, tetapi oleh ikan besar itu. Chapter 448. Setelah berpikir panjang, Bai Xiaon tidak dapat menentukan apakah Loah yang berusia 100 tahun itu bisa menjadi penyebab kematian. Namun, dia tahu bahwa dia pasti tidak dapat menemukan jawaban yang terkunci di kamarnya. Jadi akhirnya, dia meminta pelindung daunnya untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Selama beberapa hari terakhir, pelindung daunnya terlalu bingung untuk fokus sepenuhnya pada budidaya, tetapi begitu mereka mendengar teori ikan baru Bai Xiaon, mereka mulai tenang. Akhirnya, setelah lebih dari setengah bulan tersisa di pengasingan, Bai Xiaon muncul dan menuju ke dek utama. Di sana, ia kebetulan melihat Gong Sun Wan Er, yang juga tampaknya telah naik ke geladak untuk menghilangkan kebosanannya. Setelah melihat Bai Xiaon dan pelindung daunnya, dia tersenyum dan bergabung dengan mereka. Sebagian besar pembudidaya di geladak dikelompokkan bersama dalam 2 atau 3, meskipun beberapa dari mereka berdiri sendiri. Dengan demikian, kelompok Bai Xiaon adalah hadiah terbesar. Song Kue berjalan di belakangnya, memancarkan aura pembunuhannya yang biasa yang membuatnya tampak benar-benar tak bisa didekati. Master God Diviner berjalan di sebelahnya, tampak hampir seperti asisten pribadinya. Dan kemudian ada Gong Sun Wan di satu sisi dengan ketampanannya yang luar biasa, dan Chen Manyao di sisi lain dengan kecantikannya yang spektakuler. Bersama-sama, mereka membuat pandangan yang cukup. Banyak pembudidaya di daerah itu memandang Bai Xiaon, dan meskipun beberapa dari mereka memiliki wajah dingin, banyak yang tampak iri. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dari udara laut, melihat ke atas ke langit, dan kemudian menatap ke laut keemasan. Perlahan-lahan, berat di hatinya tampak berkurang. Desahnya. Aku tidak percaya perjalanan kami yang luar biasa berubah menjadi lebih buruk. Melihat ke sekeliling kerumunan, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak orang yang memandangnya. Berbalik, dia menyadari bahwa Gong Sun Wan Er dan Chen Manyao benar olehnya, dan kebetulan, mereka berdua tersenyum padanya. Mereka adalah dua senyum yang berbeda, dan dua ekspresi wajah yang berbeda, tetapi mereka berdua sangat cantik. Tiba-tiba, suasana hati Bai Xiaon menjadi lebih baik. Pada saat itu, ia menemukan hobi baru. Pada hari-hari berikutnya, ia akan mengambil waktu setiap hari untuk berjalan-jalan di geladak, dan akan selalu memastikan untuk mengobrol secara terbuka dengan Chen Manyao dan Gong Sun Wan Er. Ketika mereka tersenyum dan tertawa bersamanya, banyak pembudidaya lain di daerah itu akan terlihat iri. Semakin banyak penampilannya, semakin dia menyukai hobi baru ini, dan pada saat yang sama, dia merasa tidak terlalu jauh dari Gong Sun Wan Er. Gong Sun Wan benar-benar cantik ketika dia tersenyum, pikirnya, melihat sekeliling dengan bangga pada kerumunan.
Saat dia melakukannya, dia memperhatikan bahwa di depan, Zhao Tianjiao berdiri di sana, tampak sedingin patung. Selama beberapa hari terakhir, dia telah melihat Zhao Tianjiao beberapa kali, serta Chen Yueshan. Keduanya adalah superstar di tiga besar, dengan status yang sangat tinggi. Mereka adalah tipe orang yang tidak perlu memiliki rombongan untuk memprovokasi pandangan iri yang tak terhitung jumlahnya dari para pembudidaya di sekitarnya. Saat Zhao Tianjiao berjalan, sekelompok 7 atau 8 pembudidaya lainnya mengikuti di belakangnya, terlihat sangat patuh. Bai Xiaon sebenarnya mengenali beberapa dari mereka dari Sky Quarter Rainbow, ketika dia berkeliling meminta bantuan untuk mendapatkan rumput mistisia 7 warna. Menurunkan suaranya, dia membungkuk dan berkata, "Hai Tuan Snort-Nort, mengapa menurut kamu semua bintang supermodel tampak begitu dingin?" Zhao Tianjiao terlihat seperti dia di atas yang lainnya, dan itu sama dengan Chen Yueshan dan Bidah. Mereka hampir tidak pernah bergaul dengan orang lain, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam meditasi terpencil. Master God Diviner ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ya, mungkin mereka bertindak seperti itu karena semua orang mengharapkan mereka menjadi seperti itu." Bahkan ketika Bai Xiaon merenungkan kemungkinan ini, dia melihat ke arah Zhao Tianjiao, dan mendapati bahwa Zhao Tianjiao telah berbalik dan sedang menatapnya. Tiba-tiba, tatapan mereka bertemu. Meskipun ekspresi Zhao Tianjiao tenang, ada sesuatu yang intens di matanya yang Bai Xiaon temukan hampir menyakitkan. Tentu saja, meskipun Bai Xiaon jelas tipe yang takut mati, dia bukan tipe yang mundur ketika seseorang hanya menatapnya. Begitu dia merasakan intensitas menyakitkan dari tatapan Zhao Tianjiao, matanya sendiri mulai bersinar ketika dia balas menatap. Meskipun tidak ada suara yang bisa terdengar dari pandangan mereka yang saling bertautan, kedua pikiran mereka dipenuhi dengan fluktuasi yang intens. Ekspresi Bai Xiaon berkedip, dan dia berhenti berjalan, dan kemudian Zhao Tianjiao menarik visinya. Namun, tidak seperti Bai Xiaon, Zhao Tianjiao tidak berhenti berjalan. Sebaliknya, dia menuju ke arah Bai Xiaon. Zhao Tianjiao menempati posisi pertama di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, jadi dimanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Ketika orang-orang menyadari bahwa dia berjalan menuju Bai Xiaon, semua orang mulai memperhatikan. Itu benar terutama mengingat bahwa ia diapit oleh 7 atau 8 pengikut, membuatnya tampak seperti prosesi besar. Ekspresi Song Kue berubah sangat serius, dan meskipun Master God Diviner awalnya ternganga kaget, ekspresinya dengan cepat menjadi sama dengan Song Kue. Bahkan Chen Manyao tampak terkejut. Satu-satunya di antara kelompok yang ekspresinya sama seperti sebelumnya adalah Gong Sun Wan Er, yang bahkan tampak tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Zhao Tianjiao. Saat Zhao Tianjiao melangkah maju, keheningan menyelimuti dek utama. Semua orang menyaksikan saat dia perlahan berhenti tepat di depan Bai Xiaon. Ekspresinya sedingin es, dan dia tampak seperti pedang yang berkilau, tidak terhalang, sekuat gunung yang bisa memandang ke bawah pada segala yang ada di bawahnya. Saat dia mengukur Bai Xiaon berkedip beberapa kali, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun, dia dan Zhao Tianjiao hanya pernah bertemu satu sama lain beberapa kali, dan bahkan tidak pernah bertukar kata-kata. Setelah beberapa saat, Bai Xiaon tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kakak Zhao." Hampir segera setelah kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaon, Zhao Tianjiao menjawab dengan suara dingin, "Junior Brother Bai," sebuah kata tolong. Meskipun Zhao Tianjiao tidak melepaskan auranya, mengingat status dan prestasinya dalam pertempuran, ia adalah tipe orang yang akan membuat siapapun merasa dingin dengan ketakutan. "Hah?" jawab Bai Xiaon, merasa sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Yang benar adalah bahwa dia tidak takut, hanya ingin tahu mengapa seorang bintang seperti Zhao Tianjiao ingin berbicara dengannya. Wajah Zhao Tianjiao tetap dingin seperti biasa saat dia menuju haluan kapal. Saat dia mendekat, para pembudidaya yang awalnya telah berkumpul di sana mundur untuk memberikan ruang. Advertisements. Lebih penasaran dari sebelumnya, Bai Xiaon mengikuti. Tentu saja, dia mempertahankan kewaspadaannya sepanjang jalan, meskipun dia ragu bahwa Zhao Tianjiao memiliki niat buruk, dia siap untuk apapun. Segera Bai Xiaon dan Zhao Tianjiao sendirian di haluan kapal, di mana Zhao Tianjiao melambaikan tangan kanannya, menyebabkan perisai cahaya berkilauan naik yang memotong mereka sepenuhnya dari segala sesuatu di luar. Jelas, ini bukan perisai pertahanan, melainkan sesuatu yang akan memblokir baik suara maupun akal ilahi. Pada saat ini, mereka berdua dapat berbicara dengan bebas tanpa ada orang lain yang bisa mendengar.
Keingintahuan Bai Xiaon terus meningkat saat dia menatap Zhao Tianjiao dengan penuh harap, menunggu untuk mendengar apa yang dia katakan. Zhao Tianjiao berdiri diam di sana sejenak menatap Bai Xiaon, ekspresinya sangat serius, seolah-olah dia sedang bergulat dengan masalah penting. Keingintahuan Bai Xiaon mencapai titik didih, dan untuk semua orang di dek utama, mereka menyaksikan adegan bermain dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Aku ingin tahu mengapa kakak sulung ingin berbicara dengan Bai Xiaon. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, mungkinkah itu ada hubungannya dengan kematian Ji Fang? Sekarang yang aku pikirkan, ada beberapa gesekan antara Ji Fang dan Bai Xiaon tepat sebelum Ji Fang meninggal. Segala macam spekulasi memenuhi hati para penonton. Bahkan ketika Bai Xiaon akan mencoba membuat tebakannya sendiri, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Junior Bruder Bai." Bai Xiaon mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh perhatian. Terlihat sangat serius, Zhao Tianjiao berkata, "Junior Bruder Bai, mereka, dua gadis yang bergaul dengan kamu cukup tampan." "Hah?" kata Bai Xiaon, tertegun. Mengingat tatapan serius pada wajah Zhao Tianjiao, dia hampir bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dengarkan, jangan anggap ini salah, Junior Brother. Aku tidak punya perasaan untuk mereka. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu berhasil memenangkan mereka. Aku telah memperhatikan kamu beberapa hari terakhir, dan benar-benar ingin memahami bagaimana kamu berhasil mendapatkan dua gadis keren seperti itu untuk bergaul dengan kamu." Zhao Tianjiao memiliki ekspresi muram di wajahnya yang terlihat dingin. Dia tampak tinggi dan bangga, seperti pedang yang terhunus. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan mata Bai Xiaon selebar piring. Jika dia tidak mendengar kata-kata dengan dua telinganya sendiri, ekspresi muram Zhao Tianjiao akan membuat Bai Xiaon benar-benar mustahil untuk menebak apa yang ingin dia bicarakan. Itu benar-benar tak terduga. Bai Xiaon menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Tanpa memikirkannya, dia berkata, "Mereka yang ikut nongkrong dengan aku. Aku tidak bisa menyingkirkan mereka jika aku mencoba." Ketika Zhao Tianjiao mendengar ini, ekspresinya berubah lebih serius dari sebelumnya, dan dia bahkan mengerutkan kening. Mempertimbangkan statusnya dan kecakapan pertempurannya yang luar biasa, kerutan seperti itu akan membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti badai petir turun. Tentu saja, tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Mereka hanya bisa melihat ekspresi di wajah mereka. Pertama, mereka melihat keraguan dan ketidakpercayaan Bai Xiaon, dan segera mulai memberikan penjelasan mengapa dia bereaksi sedemikian rupa. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Lihat kalian. Bai Xiaon menggelengkan kepalanya. Sekarang dia sedang menjelaskan sesuatu. Ini sangat aneh. Lihatlah ekspresi kakak sulung. Itu bahkan lebih serius dari sebelumnya. Ini hampir seperti, dia tidak percaya apa yang dikatakan Bai Xiaon kepadanya. Chapter 449. Saat para penonton berspekulasi tentang apa yang terjadi, Song Kui dan Master God Diviner tampak terkejut, benar-benar tidak dapat menemukan ide apapun yang mungkin dibicarakan oleh Zhao Tianjiao dan Bai Xiaon. Bahkan Chen Manyao tampak sangat penasaran. Gong Sun Wan Er adalah satu-satunya dengan sedikit senyum di wajahnya. Sementara itu, di bagian depan kapal, Bai Xiaon baru saja pulih dari keterkejutannya. Dengan ekspresi yang sangat aneh dia memandang Zhao Tianjiao, merenungkan bagaimana ini adalah kakak sulung nomor satu dari Starry Sky Dao Polarity Superstars, seseorang dengan basis kultivasi yang mendalam, yang bisa menebas para ahli jiwa Naschen. Ini tipe cowok yang mungkin harus kawan-kawan, pikirnya. Dengan begitu, jika seseorang menjemputku di Wildlands, aku akan punya seseorang untuk membantuku. Hal-hal mungkin akan berjalan lebih lancar dengan teman seperti dia. Dengan pemikiran ini di benaknya, Bai Xiaon tersenyum dan menepuk bahu Zhao Tianjiao seperti dia akan menjadi teman dekat. Dengan suara serendah angin musim semi, dia berkata, "Kakak sulung." Zhao Tianjiao tidak terbiasa dengan orang yang menyentuhnya, dan akan mundur, ketika dia mendengar nada suara Bai Xiaon, dan bisa mengatakan bahwa dia berbicara dengan ketulusan hati yang tulus. Oleh karena itu, ia membiarkan Bai Xiaon untuk terus menggenggam bahunya. "Kamu harus percaya padaku tentang hal ini, kakak sulung. Dua gadis yang kamu lihat bersamaku, hanya ada dua, kan? Nah, kembali ke sekte penangkal sungai, aku mendapat surat cinta dari puluhan ribu gadis." Bai Xiaon menghela nafas dan berusaha untuk tidak terlihat bangga pada dirinya sendiri. Dengan anggapan bahwa Bai Xiaon pasti melebih-lebihkan, Zhao Tianjiao mengerutkan kening. Tentu saja, ekspresi bermain di wajah mereka memicu lebih banyak diskusi di antara para penonton.
Itu terutama benar ketika Bai Xiaon menggenggam bahu Zhao Tianjiao, dan Zhao Tianjiao tidak mundur. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang yang hadir. Bagi orang-orang ini, Zhao Tianjiao menduduki posisi tertinggi-tertinggi, dan merupakan sosok yang benar-benar bangga dan menyendiri. Dia adalah tipe orang yang dingin yang tidak ada yang bisa mendekati. Karena itu, melihat perubahan perilaku yang tiba-tiba ini cukup mengejutkan. Kembali di haluan kapal, Zhao Tianjiao mengerutkan kening kecewa di Bai Xiaon. Bahkan, dia sebenarnya berencana untuk hanya berbalik dan pergi. Hei, kamu masih tidak percaya padaku. Baiklah, lihat ini. Bai Xiaon benci ketika orang-orang tidak mempercayai apa yang dia katakan, jadi dia dengan cepat menepuk tasnya, menyebabkan suara gemerisik memenuhi udara ketika sejumlah besar surat cinta mulai tumpah seperti hujan. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka dengan cepat membentuk gunung kecil tepat di dek. Zhao Tianjiao tersentak, matanya membelalak karena kaget dan tak percaya. Dia bahkan mengambil beberapa surat dan membacanya, lalu muncul ekspresi keheranan yang lebih besar. Dengan cepat menjadi jelas bahwa semua surat cinta ditulis oleh orang yang berbeda, dan tidak palsu. Bahkan ada beberapa batu giok yang tergelincir di tumpukan, di dalamnya dapat terlihat wajah-wajah cantik dari gadis-gadis yang telah membebaskan mereka. Ini. Zhao Tianjiao mulai terengah-engah, dan jantungnya bergetar hebat saat dipukul oleh gelombang kejut. Dia menatap perlahan ke arah Bai Xiaon, ekspresi yang sama di matanya yang akan dia miliki jika dia menghadapi dewa. Sambil mengibaskan lengan bajunya dengan bangga, Bai Xiaon mengangkat dagunya dan berkata, "Lihat. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Dan ini hanya sebagian dari koleksi aku. Aku memiliki lebih banyak di tas memegang aku." Dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaon, memenangkan hati para pembudidaya perempuan yang tak terhitung jumlahnya di sekte penentang sungai. Adegan aneh yang sekarang dimainkan menyebabkan hati dan pikiran para penonton dipenuhi dengan kejutan dan spekulasi. Tidak ada yang bisa mendengar kata-kata yang diucapkan, dan akal ilahi tidak ada gunanya, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton apa yang terjadi. Ketika orang-orang melihat tumpukan besar surat mengalir keluar dari tas pegang Bai Xiaon, mereka ternganga kaget. Pada awalnya, banyak orang tidak menganggap surat-surat itu sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi tak lama kemudian orang-orang menyadari bahwa banyak dari mereka terlipat ke dalam bentuk hati. Apa itu? Surga. Kakak sulung sebenarnya sedang membaca dan membaca beberapa di antaranya. Mengapa aku merasa itu adalah surat cinta? Tidak. Tidak mungkin. Pernahkah kamu melihat seseorang dengan surat cinta sebanyak itu? Harus ada lebih dari 10.000 dari mereka. Mereka jelas bukan surat cinta. Selain itu, lihat ekspresi di wajah kakak sulung. Dia jelas mengetahui rahasia-rahasia, kan? Kenapa Bai Xiaon ini hanya terbukti lebih dan lebih membingungkan? Tentu saja, ketika Chen Manyao mengenali surat-surat cinta, dia membuat suara. Zhao tampaknya tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Sebelum orang bisa melihat pemandangan terlalu dekat untuk menganalisis apa yang terjadi, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, menyebabkan penghalang suara tiba-tiba kabur, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat mereka berdua. Ekspresi yang sangat suram dan sangat tulus, Zhao Tianjiao menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaon. Junior Brother Bai, aku hampir tidak bisa percaya bahwa seseorang semuda kamu memiliki keterampilan luar biasa. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia berkenan mengajari aku satu atau dua hal. Bai Xiaon sekali lagi terkejut dengan pemandangan aneh Zhao Tianjiao tampak begitu serius dan belum mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu ingin belajar hal-hal semacam itu? Bai Xiaon bertanya dengan heran. Mata bersinar dengan hikmat, Zhao Tianjiao menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi membungkuk dalam-dalam. Junior Brother Bai, tolong ajari aku. Aku ingin bahagia dalam hidup, dan jika kamu dapat memberkati aku dengan kebaikan seperti itu, aku tidak akan pernah melupakannya selama aku hidup. Bai Xiaon berkedip beberapa kali saat dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Zhao Tianjiao jelas tipe orang yang tampak dingin dan jauh di luar, tetapi diam-diam sangat bersemangat dan romantis. Setelah beberapa saat, Bai Xiaon tertawa terbahak-bahak. Hei, kita bersaudara, kan? Apa maksudmu mengajarimu satu atau dua hal? Mari kita jadwalkan waktu dan aku akan mengajari kamu semua yang aku tahu. Katakan saja padaku gadis mana yang kamu suka. Tidak ada tantangan yang tidak bisa ditangani Lafsen Bai Xiaon. Dia bahkan menampar dadanya dengan penuh percaya diri untuk menekankan kata-katanya. Zhao Tianjiao menghela nafas panjang.
Mereka segera mengatur waktu untuk bertemu dan membahas masalah ini lebih lanjut. Setelah itu Zhao Tianjiao membungkuk dalam-dalam, lalu mengusir perisai penyegel dan berjalan pergi dengan sedih. Bai Xiaon menyimpan semua surat cinta itu, dan kemudian melangkah dengan bangga kembali ke pelindung daonya. Master God Diviner tampak sangat ingin tahu, dan meskipun Song Kui berpura-pura tidak tertarik, jelas bahwa dia memperhatikan Bai Xiaon. Setelah beberapa saat, Master God Diviner tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Patriarch Junior, apa yang kamu bicarakan di sana dengan Zhao Tianjiao? Aku tidak bisa mengatakannya, kata Bai Xiaon, menggelengkan kepalanya dengan gaya yang sangat membingungkan. Itu adalah masalah yang menyentuh hal terpenting dalam kehidupan tetua Brother Zhao. Bagaimana mungkin aku bisa mengungkapkan informasi itu begitu saja? Sambil menggenggam kedua tangannya di belakang, ia dengan sigap berjalan menuju kabinnya. Tentu saja, kerahasiaannya hanya menyebabkan Tuan Dewa Diviner dan yang lainnya menjadi semakin ingin tahu, dan itu sama dengan semua orang yang hadir untuk menyaksikan pemandangan itu. Bahkan, banyak orang mulai melakukan penyelidikan rahasia untuk mencoba menggali informasi, meskipun tidak ada yang membuahkan hasil. 3 hari berlalu. Selama itu Bai Xiaon tidak pernah meninggalkan gubuknya. Sebaliknya, ia menunggu dengan sabar Zhao Tianjiao datang berkonsultasi dengannya. Melihat ini, Tuan Dewa Diviner tidak dapat membantu tetapi bertanya tentang situasi beberapa kali lagi. Tetapi setiap kali, pertanyaannya ditolak. Akhirnya, bagaimanapun, Bai Xiaon menghela nafas dan berkata, "Ya, aku sedang menunggu seseorang." Zhao Tianjiao. Jawab Tuan Dewa Diviner, terkejut. Bahkan telinga Song Kui ceria. Itu benar, Bai Xiaon menjawab dengan tenang. Yang benar adalah bahwa satu-satunya orang di seluruh kapal perang ini yang dapat membantunya adalah aku, Bai Xiaon. Dengan itu, dia menutup matanya dan terus bermeditasi, tanpa lebih bangga pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Master God Diviner dan Song Kui bertukar pandangan bingung. Namun, tidak ada spekulasi di pihak mereka yang dapat memberikan wawasan apapun. Akhirnya, ketika malam tiba di hari ketiga, suara Zhao Tianjiao bisa terdengar di luar pintu kabin. Apakah Junior Brother Bai ada di dalam? Master God Diviner dan Song Kui memandang Bai Xiaon, yang perlahan membuka matanya. Lebih cepat, cepat dan dapatkan pintu. Manyao, tolong beri kami privasi. Chen Manyao memberikan harum ringan. Dia punya spekulasi sendiri tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tidak punya pilihan selain meluncur ke kamarnya dan menutup pintu. Adapun Song Kui, matanya melebar ketatapan, tetapi dia tahu bahwa dia adalah tamu di bawah atap orang lain, jadi karena itu dia hanya mengertakkan gigi dan pergi untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Zhao Tianjiao muncul, hikmat saat ia berjalan dengan 2 pengikut. Kedua pengikut itu menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka kebetulan adalah 2 dari yang dipilih dari Hall of Devil Slayers yang dikunjungi Bai Xiaon untuk meminta bantuan membeli bahan obat. Saat itu, keduanya sengaja membuat hal-hal sulit bagi Bai Xiaon. Salah satu dari mereka telah mengutip harga astronomi, dan yang lainnya berpura-pura bermeditasi terpencil. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon tiba-tiba akan naik ke puncak dengan cara yang spektakuler, mencapai bagian ungu pelangi dan mengguncang seluruh sekte? Tentu saja, bahkan setelah semua itu, mereka masih merasa yakin bahwa Bai Xiaon tidak akan datang mencari balas dendam, tidak mempertimbangkan bahwa mereka adalah pengikut Zhao Tianjiao. Tapi sekarang, mereka benar-benar tidak percaya bahwa mereka mengetahui bahwa Zhao Tianjiao dan Bai Xiaon entah bagaimana sangat dekat satu sama lain. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa Zhao Tianjiao memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan bersikap sangat sopan. Keduanya tidak bisa membantu tetapi sangat terguncang. Setelah masuk, Zhao Tianjiao mengambil napas dalam-dalam dan benar-benar mengabaikan fakta bahwa Tuan Dewa Diviner dan Song Kui masih ada, memegang tangan dan membungkuk dalam-dalam. Junior Brother Bai, aku harap kamu tidak akan menertawakan aku ketika aku memberitahu kamu bahwa aku selalu jatuh cinta dengan saudari Junior Yue Shan. Aku hanya tidak tahu bagaimana memenangkannya. Dalam hal kompensasi, aku akan memberikan apapun yang kamu minta, asalkan itu dalam kekuasaan aku. Bahkan jiwa binatang buas. Chapter 450. Master God Diviner menarik napas dalam-dalam, dan Song Kui berdiri di samping dengan ekspresi kaget kosong di wajahnya. Tidak peduli bagaimana mereka menganggap masalah itu, mereka tidak akan pernah bisa menebak bahwa Zhao Tianjiao yang sangat bangga akan mengatakan sesuatu seperti itu ketika memasuki kabin Bai Xiaon. Mereka bukan satu-satunya yang benar-benar terkejut, 2 pengikut Zhao Tianjiao juga terkejut. Itu benar terutama mengingat bahwa kompensasi yang ditawarkan Zhao Tianjiao adalah jiwa binatang buas. Keempat pembudidaya lainnya yang hadir benar-benar terperangah oleh itu. Kembali di sekte, jiwa Deva Beast bisa ditukar dengan pil Nascent Soul, yang menunjukkan betapa sangat berharganya mereka. Sementara itu, Bai Xiaon duduk di sana bersila,
bahkan tidak mau bangkit berdiri. Sebenarnya, dia benar-benar cemberut karena ketidaksenangan. Kemudian dia mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya dan dengan marah berkata, "Itu tua brother Zhao, kamu dan aku rukun satu sama lain pada pandangan pertama, dan ketulusan dari permintaan kamu yang meyakinkan aku untuk membantu kamu. Namun di sini kamu pergi dan menawarkan kompensasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Bai Xiaon, adalah tipe orang yang peduli dengan kompensasi dari kamu?" Wajah berubah semakin suram. Ia melanjutkan, "Edeva Beast Soul. HMPH. Jika aku menginginkannya, aku akan mendapatkannya sendiri. Kamu bisa pergi sekarang, kakak Zhao. Lihat dirimu." Master God Diviner dan Song Kue tiba-tiba merasa sulit bernapas, dan dua rahang pengikut Zhao Tianjiao terjatuh. Adapun yang terakhir, mereka tidak pernah mendengar siapapun di generasi murid saat ini berbicara kepada Zhao Tianjiao sedemikian rupa. Saat mereka akan melangkah maju dan memaki Bai Xiaon, Zhao Tianjiao mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Memberi Bai Xiaon pandangan yang dalam, dia tiba-tiba tersenyum, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan. "Betapa bodohnya aku, saudaraku. Tolong jangan marah." Ketulusan senyumnya dan kata-katanya menyebabkan hati kedua pengikutnya mulai berdegup kencang. Mereka sudah lama menjadi pengikut Zhao Tianjiao, dan tidak pernah sekalipun melihatnya tersenyum. Bukan hanya itu mengejutkan dalam dan dari dirinya sendiri, tetapi juga membuat mereka lebih takut pada Bai Xiaon. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaon bangkit. "Kakak sulung, kebenarannya adalah aku hanya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik yang kamu tawarkan. Kamu tahu, alasan aku ingin membantu kamu bukan karena aku ingin mendapat untung cepat, tetapi karena aku mencari kompensasi jangka panjang. Dan kompensasi itu tidak lain adalah persahabatan kamu." Bai Xiaon berpendapat bahwa kata-kata yang diucapkannya sangat mengesankan, dan merasa cukup bangga dengan dirinya sendiri karena datang bersama mereka. Master God Diviner dan Song Kue bertukar pandang, dan bahkan Zhao Tianjiao tampak terkejut. Tapi kemudian, senyum Zhao Tianjiao tumbuh lebih tulus dari sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia duduk di depan Bai Xiaon. "Aku cinta dengan Chen Yueshan, Xiaon. Apa yang harus aku lakukan?" Bai Xiaon duduk, menempatkan gelas alkohol roh di antara mereka seperti yang dia lakukan. Master God Diviner, yang sama cerdiknya dengan dirinya, dengan cepat mengambilnya untuk melayani mereka. Bai Xiaon mengangkat cangkirnya dan menyeruput, matanya berkilau samar. Zhao Tianjiao tidak mendesaknya. Menghirup alkoholnya sendiri, dia duduk di sana menunggu Bai Xiaon berbicara. Bai Xiaon butuh beberapa saat untuk mengatur pikirannya. Setelah itu, dia mulai berbicara, ekspresinya tenang, tetapi tampaknya mendalam, seperti seseorang yang telah lama mencapai Dao. "Cinta adalah hal yang kompleks dan selalu berubah, seperti seluruh dunia yang saling terkait pikiran dan emosi. Tidak umum bagi orang untuk dapat melihat sesuatu dengan jelas ketika datang untuk mencintai, terutama mengingat berapa banyak hal yang mempengaruhinya. Pertimbangkan, kepribadian seseorang, tindakan seseorang, status seseorang, dan hubungan seseorang yang lain semuanya berperan, serta berbagai faktor lainnya." Menempatkan vessel minumnya, dia perlahan melanjutkan, mencintai seseorang adalah hal yang sederhana. Namun, membuat orang itu mencintaimu kembali adalah keahlian tersendiri. Ketika pertama kali memasuki dunia kultivasi, aku tidak mundur dari kesusahan yang disebut cinta, dan pada kenyataannya, mendominasi ladang selama beberapa dekade. Aku menerima 37.931 surat cinta, dan memenangkan hati puluhan ribu wanita muda. Aku telah melihat banyak contoh cinta, dan melihat banyak wanita cantik menua dan jatuh di pinggir jalan. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memahami segala sesuatu tentang topik tersebut, berdasarkan apa yang aku alami, aku dapat mengklaim telah belajar sedikit. Melambaikan lengan bajunya, dia mengangkat dagunya, dan dari sorot matanya, dia tampaknya memiliki banyak pemikiran mendalam mengalir di kepalanya. Mata guru Dewa Diviner bahkan lebih lebar dari sebelumnya, dan untuk Song Kue, bibirnya melengkung dengan sedikit cibiran. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat seberapa banyak yang lain mengejek di tampilan mencolok Bai Xiaon. Zhao Tianjiao terbatuk datar, dan hendak mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaon tiba-tiba memberinya tatapan tajam. "Apa yang akan aku jelaskan sekarang adalah rahasia yang membuat aku setengah seumur hidup untuk sempurna. Siapapun yang menguasai rahasia ini akan memiliki kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menyebabkan tanda-tanda muncul di langit. Seandainya itu jatuh ke tangan yang salah, tangan yang jahat, itu akan menyebabkan banyak wanita muda yang dipukul tanpa daya dengan teror, dan kemungkinan besar, jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Karena itu, kalian semua harus ingat bahwa ini adalah rahasia yang tidak dapat disebarkan di luar ruangan ini. Bidang cinta itu seperti medan pertempuran. Dalam pertempuran, kamu mencari kemenangan, dan dalam cinta, kamu berusaha untuk memenangkan hati orang yang kamu cintai. Karena itu, aku, Bai Xiaon,
telah mengambil semua yang telah aku pelajari dalam hidup, dan menggabungkan semuanya menjadi satu karakter. Menangkan. Ketika dia berbicara, suaranya semakin keras, dan sepertinya melonjak dengan intensitas. Ketika kamu memecah karakter, menang menjadi semua elemen yang lebih kecil. Kamu mendapatkan kematian, mulut, bulan, uang kerang, dan manusia. 1. Karakter kematian mewakili kesadaran akan krisis mematikan. Karakter mulut mewakili kekuatan untuk berkomunikasi dengan benar. Karakter bulan menggambarkan betapa pentingnya pengaturan waktu dan lingkungan. Karakter uang shell menggambarkan betapa pentingnya batu roh. Karakter fana mewakili bagaimana kamu harus selalu menjaga hati fana kamu tetap tenang dan damai, terutama di saat-saat kritis. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhao Tianjiao berkedip. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Master God Diviner tidak bisa menjaga ekspresinya tetap tenang, dan pikiran Song Kuei mulai berputar dengan banyak pikiran. Bahkan dua pengikut Zhao Tianjiao tersentak, seolah-olah mereka baru saja menerima pencerahan penting. Belum pernah sebelumnya dalam hidup mereka mendengar kata-kata diucapkan seperti ini, dan semakin mereka memikirkannya, semakin masuk akal. Ini adalah ringkasan dari semua wawasan cinta Saint Bai Xiaon, metode rahasiaku, mantra menang. Untuk menekankan kata-katanya, Bai Xiaon menampar tangannya ke tanah, suara yang bergema ke benak semua orang yang hadir, meninggalkan mereka benar-benar terguncang. Ini. Tuan Dewa Diviner menatap kaget pada Bai Xiaon, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang mantra menang. Song Kuei menganggap tak percaya, mencoba mencari tahu bagaimana Bai Xiaon bisa muncul dengan sesuatu seperti ini. Zhao Tianjiao kehilangan kendali napasnya sejenak sebelum menenangkan diri. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa Bai Xiaon tahu apa yang dia bicarakan. Dia benar-benar seperti dewa, dan mantra menangnya membuat Zhao Tianjiao merasa seolah-olah dia tersambar petir. Tiba-tiba, seluruh dunia baru yang memungkinkan telah terbuka. Orang ini mengambil medan perang yang adalah cinta, dipikirnya, dan semua teknik dan keterampilan yang terlibat dengannya, dan mengikat mereka menjadi satu karakter. Betapa terampilnya dia. Zhao Tianjiao tidak bisa berhenti bangkit, menggenggam tangan, dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaon. Bai Xiaon tampak benar-benar tenang. Lebih jauh lagi, pada titik yang tidak diketahui, dia telah menghasilkan kipas, yang perlahan-lahan dia berayun di udara saat dia memandang berkeliling dengan senyum misterius di wajahnya. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon tidak datang dengan wind charm sendiri. Dia telah menerima sedikit bantuan dari Nick Chirp palsu. Setelah semua, kembali ke Bloodstream Sect, Nick Chirp penipu telah mendapatkan banyak pengalaman di Departemen Cinta. Meskipun semua pengalamannya telah membuatnya meneteskan air mata pepatah, kalau bukan karena teknik istimewanya, baik dia maupun orang lain di posisinya tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dia miliki. Pandangan mendalam muncul di mata Bai Xiaon saat dia perlahan berkata, pesona kemenangan hanyalah gambaran umum yang telah aku jelaskan kepada kamu hari ini sehingga kamu dapat memahami bagaimana bidang cinta itu sama seperti medan pertempuran. Dan sekarang, aku akan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang esensi dari mantra menang. Kematian, mulut, bulan, uang shell, fana. Aspek pertama adalah karakter kematian, yang mewakili kesadaran akan krisis mematikan. Kamu harus siap menghadapi ancaman berbahaya kapan saja, dan harus selalu mengingatkan diri sendiri bahwa krisis mungkin ada di tikungan berikutnya.